Di ruang tamu mewah rumah keluarga Adinata, suara pukulan tangan keras ke meja makan menggema seperti petir. Buruh pabrik sepatu, kamu gila ya Cantika. Suara ayahnya, Budi Adinata, pensiunan kompol, menggelegar penuh amarah. Wajahnya merah padam. Di sebelahnya, Ibu Siti menangis sambil memegang dada. Dua kakak laki-lakinya, Adi dan Bimo, berdiri mengapit dengan tatapan penuh hinaan. Kamu polwan cantik, berpangkat letnan, anak orang polisi. Masa depanmu cerah. Lalu kamu pilih cowok cuma buru pasang sol sepatu yang bau lem dan kotor oli tiap hari? Adi tertawa sinis sambil melipat tangan. Lo cuma mau naik status lewat adik gue ya? Dasar tukang sepatu tidak tahu diri. Bimo menimpali lebih keras. Kalau gosip ini sampai ke kantor polisi, nama keluarga kita hancur. Bapak dulu kompol terhormat. Kamu mau bikin kami malu karena satu buruh pabrik yang tidak punya apa-apa? Cantika berdiri di tengah ruangan dengan tubuh gemetar. Air matanya menggenang tapi matanya tetap tajam. Rangga bukan seperti yang kalian pikirkan. Dia menolong saya. Dia jujur. Dia tulus. Kalian tidak kenal dia sama sekali. Ayahnya bangkit dari kursi, menunjuk wajah Cantika dengan jari telunjuk yang bergetar. Dengar baik-baik Tik. Kalau kamu masih nekat dekat dengan orang itu, Bapak sendiri yang akan turun tangan. Satu telepon ke pemilik pabrik, besok dia dipecat. Kalau perlu Bapak suruh orang pukuli dia di gang gelap supaya kapok selamanya. Kamu pantas dapat Kapten Rama, bukan sampah seperti dia. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Cantika. Ia mengepalkan tangan sampai kuku masuk ke telapak. Di luar sana, Rangga Wijaya sedang pulang dari pabrik dengan motor bututnya, tubuh penuh debu kulit, tangan kasar penuh luka kecil karena kerja. Ia tidak tahu bahwa malam ini namanya sedang dihina habis-habisan di rumah mewah yang jauh dari jangkauannya. Tapi di balik semua penghinaan itu, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah cinta seorang polwan cantik dan seorang buruh pabrik yang dianggap tidak pantas itu akan hancur di bawah tekanan keluarga, fitnah, ancaman, bahkan pukulan preman? Atau justru cinta itu akan membawa mereka ke tempat yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun yang pernah menghina Rangga? Satu tas yang dicuri di mal biasa, satu pertemuan tak terduga, dan satu rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Kamu siap mendengar kisah lengkapnya? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu udara Surabaya terasa lengket dan panas. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Letnan Polwan Cantika Adinata memutuskan untuk berbelanja di sebuah mal besar di pusat kota. Hari itu adalah hari liburnya yang jarang sekali. Ia sengaja memakai pakaian biasa saja, kaos longgar berwarna putih dan celana jeans sederhana, agar tidak ada yang mengenalinya sebagai polwan. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi, wajahnya yang cantik alami membuat beberapa orang melirik. Tapi Cantika hanya ingin menikmati waktu sendirian tanpa seragam atau pangkat. Ia berjalan santai di antara rak-rak toko. Tangannya memegang tas branded yang berisi dompet, ponsel dinas, dan bahkan senjata api kecil yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah tangan kasar menyentak tas itu dari bahunya. Pencuri itu berlari cepat, tubuhnya ramping dan lincah seperti bayangan. Cantika langsung berteriak. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia mengejar dengan sekuat tenaga. Sepatu ketsnya berdebam di lantai marmer mal. Orang-orang berhenti dan menonton, tapi tak ada yang berani ikut campur. Pencuri itu melesat keluar melalui pintu darurat menuju area parkir. Cantika terus mengejar, napasnya mulai tersengal. Ia merasa marah sekaligus khawatir. Tas itu bukan hanya barang, di dalamnya ada identitasnya sebagai polwan, nomor-nomor penting, dan senjata yang bisa menimbulkan masalah besar jika jatuh ke tangan yang salah. Parkiran sudah mulai ramai dengan mobil-mobil yang keluar masuk. Pencuri itu melompat di antara deretan kendaraan, hampir hilang di antara bayangan. Di saat yang sama, seorang pria muda baru saja selesai lembur dari pabrik sepatu terdekat. Namanya Rangga Wijaya. Usianya 28 tahun. Tubuhnya tinggi tegap, tapi penuh debu kulit dan bau lem sepatu yang khas. Seragam kerjanya kotor, tangannya kasar karena bertahun-tahun memasang sol dan memotong bahan. Ia berjalan menuju motor bututnya yang diparkir di sudut parkiran, pikirannya lelah setelah 12 jam bekerja.
Tiba-tiba ia melihat seorang wanita berlari mengejar seorang pencuri yang membawa tas. Rangga tidak berpikir dua kali. Instingnya langsung bekerja. Dengan gerakan cepat seperti pemain futsal yang dulu sering ia mainkan di lapangan kampung, ia menjegal kaki pencuri itu tepat saat pria itu lewat di depannya. Pencuri itu terjatuh keras ke aspal. Tasnya terlepas dan meluncur ke arah Cantika. Rangga segera bangkit, menahan pencuri itu dengan kekuatan tangannya yang kuat, lalu menyeretnya ke arah petugas keamanan mal yang baru datang berlari. Cantika berhenti di depan Rangga, napasnya masih tersengal. Ia mengambil tasnya, memeriksa isinya dengan cepat, dan menghela napas lega. Semuanya masih utuh. Matanya lalu beralih ke pria di depannya. Rangga berdiri dengan wajah sedikit malu. Keringat bercampur debu di dahinya. Ia mengusap tangannya yang kotor di celana kerjanya. "Terima kasih banyak," kata Cantika sambil tersenyum. Suaranya lembut tapi tegas, khas orang poluan yang terlatih. "Kalau tidak ada kamu, tas ini pasti hilang." Rangga menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Ah, tidak apa-apa, Mbak. Kebetulan saja saya lewat. Saya baru pulang kerja dari pabrik sepatu di dekat sini." Cantika memperhatikan pria itu lebih saksama. Wajah Rangga sederhana, tapi ada ketulusan di matanya yang jarang ia temui di kalangan pria-pria berpangkat yang biasa mendekatinya. Mereka berdua berdiri di parkiran yang mulai sepi. Petugas keamanan sudah membawa pencuri itu pergi. Cantika merasa ada sesuatu yang berbeda pada Rangga. Bukan kekayaan atau jabatan, tapi keberanian murni yang tanpa pamrih. Mereka berbincang sebentar. Cantika menanyakan nama dan alamat Rangga untuk laporan resmi. Rangga menjawab dengan jujur, suaranya rendah dan tenang. Sebelum berpisah, Cantika mengeluarkan ponselnya. "Boleh saya minta nomor kamu? Untuk menghubungi kalau ada yang perlu dikonfirmasi nanti." Rangga ragu sesaat. Ia melihat pakaian kerjanya yang kumuh, lalu melihat Cantika yang cantik dan anggun. Tapi akhirnya ia memberi nomornya. Cantika tersenyum lagi dan menyimpan nomor itu. Malam mulai turun ketika mereka berpisah. Rangga naik motornya yang berderit, Cantika kembali ke mobilnya yang terparkir rapi. Malam itu, di kamar kos sederhananya yang sempit, Rangga duduk di tepi kasur sambil memandang ponselnya. Ia tidak menyangka hari biasa itu akan berubah. Pesan pertama dari Cantika masuk tepat pukul 9 malam. "Tasnya sudah aman, kan? Terima kasih sekali lagi hari ini." Rangga tersenyum kecil. Jari kasarnya mengetik balasan. "Sudah aman, Mbak. Maaf tadi saya bau lem sepatu. Kerja saya memang seperti itu." Obrolan mereka mengalir pelan. Cantika bercerita sedikit tentang pekerjaannya sebagai poluan, betapa lelahnya kadang-kadang harus menghadapi kasus-kasus berat. Rangga bercerita tentang ibunya yang sakit-sakitan dan butuh biaya pengobatan rutin. Ia bekerja sebagai buruh pabrik sepatu sejak lulus sekolah menengah atas, tidak pernah punya kesempatan kuliah. Tapi ia selalu berusaha keras. Cantika merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, ada pria yang tidak berusaha memamerkan jabatan atau kekayaan. Rangga hanya jujur apa adanya. Mereka mengobrol hingga larut. Cantika tertawa kecil mendengar cerita Rangga tentang teman-teman kerjanya yang lucu. Rangga merasa hatinya hangat mendengar suara Cantika yang lembut meski hanya lewat pesan. Hari-hari berikutnya, pesan mereka semakin sering. Rangga mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Cantika pun demikian. Ia yang biasa dikelilingi pria-pria berpangkat tinggi, kini merasa damai dengan kesederhanaan Rangga. Tapi di belakang semua itu, di rumah mewah keluarganya, ayah Cantika yang pensiunan kompol sedang duduk di ruang tamu. Ia melihat ponsel anaknya yang tertinggal di meja saat Cantika tidur siang. Layar menyala dengan pesan dari nomor tak dikenal. Ayah Cantika membuka pesan itu. Matanya membelalak. Buruh pabrik sepatu? Anaknya berhubungan dengan seorang buruh? Darahnya mendidih. Ia langsung menelepon istrinya yang sedang di dapur. "Lihat ini, anak kita sudah gila, berhubungan dengan orang seperti itu." Malam itu juga, angin perubahan mulai bertiup. Cantika belum tahu bahwa rahasia kecilnya sudah terbongkar. Sementara itu, Rangga di kosnya masih tersenyum membaca pesan terakhir dari Cantika. Ia tidak tahu badai besar sedang mendekat ke arah mereka berdua. Pagi berikutnya Cantika terbangun dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Cahaya matahari pagi menyusup melalui tirai kamarnya yang mewah di rumah keluarga besar di kawasan elit Surabaya. Ia meraih ponsel di samping tempat tidur dan langsung membuka chat dengan Rangga. Pesan terakhir dari pria itu masih terbaca. "Selamat pagi Bu Polwan. Semoga harinya menyenangkan meski harus pakai seragam yang panas.
Cantika tertawa kecil sambil mengetik balasan. Selamat pagi juga. Kerja kamu yang bau lem sepatu pasti lebih panas daripada seragamku. Ia mengirim emoji senyum lalu bangun untuk mandi. Di kepalanya Rangga terus muncul. Pria sederhana itu berbeda dari semua orang yang pernah mendekatinya. Tak ada pamer jabatan, tak ada rayuan manis berlebihan. Hanya kejujuran yang tulus. Sementara itu di kos kecil Rangga suasana pagi jauh lebih sederhana. Ia sudah bangun sejak subuh membantu ibunya minum obat lalu bergegas ke pabrik sepatu. Motor bututnya menyala dengan suara berisik saat ia meluncur ke jalan raya yang mulai macet. Di saku celananya ponsel bergetar. Pesan dari Cantika membuatnya tersenyum lebar meski tangannya masih kotor oli. Ia berhenti sebentar di pinggir jalan untuk membalas. Hari ini saya lembur lagi sampai malam. Tapi sama kamu bikin capek kerja terasa ringan. Obrolan mereka berlanjut sepanjang hari lewat pesan singkat. Cantika yang sedang patroli di kantor polisi sesekali melirik ponselnya saat istirahat. Rangga yang sedang memasang sol sepatu di lini produksi pabrik, menyelinap ke toilet hanya untuk membaca dan membalas. Mereka bercerita hal kecil. Cantika mengeluh tentang rekan kerja yang suka gosip. Rangga bercerita tentang teman buruh yang selalu bercanda meski gaji pas-pasan. Tak ada yang dibuat-buat. Semua mengalir alami. 2 hari kemudian mereka sepakat bertemu lagi. Bukan di mal mewah kali ini. Rangga mengajak Cantika ke sebuah warung makan sederhana di pinggir pabriknya. Cantika datang dengan mobilnya yang rapi memakai baju biasa lagi agar tak mencolok. Rangga sudah menunggu di sana dengan baju kaos bersih meski masih ada bau lem yang samar. Meja mereka hanya berupa kayu panjang dan bangku plastik. Makanan yang disajikan adalah soto ayam kampung dan es teh manis. Cantika merasa aneh tapi nyaman. Di tempat seperti ini ia tak pernah merasa seperti polwan yang harus menjaga image. Ia hanya Cantika biasa. Rangga menceritakan masa kecilnya di kampung kecil di pinggiran Surabaya. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja. Ibunya yang sakit jantung menjadi tanggung jawabnya seorang diri. Ia tak pernah menyesal jadi buruh pabrik sepatu meski kadang capek luar biasa. Kamu hebat Rangga, kata Cantika sambil menatap matanya. Banyak orang di posisimu malah menyerah. Tapi kamu tetap berjuang untuk ibumu. Rangga menggeleng pelan. Saya biasa saja Tik. Kamu yang hebat. Jadi polwan cantik tapi tetap rendah hati. Saya takut nanti kalau orang tahu saya dekat sama kamu malah bikin repot. Cantika tersenyum hangat. Jangan bilang gitu. Status bukan segalanya. Yang penting hati kita nyambungkan. Pertemuan itu berlangsung lama. Mereka lupa waktu sampai langit mulai gelap. Rangga mengantar Cantika sampai ke mobilnya dengan berjalan kaki. Sebelum Cantika masuk mobil Rangga berkata pelan. Terima kasih sudah mau datang ke tempat sederhana seperti ini Tik. Saya tahu ini jauh dari dunia kamu. Cantika menggeleng. Justru di sini saya merasa hidup. Kita ketemu lagi ya. Hubungan mereka semakin erat. Chat malam hari jadi rutinitas. Rangga mulai berbagi foto prototipe sepatu yang ia buat diam-diam di rumah dengan bahan sisa pabrik. Cantika mengirim foto dirinya saat patroli sambil tersenyum malu. Cinta mulai tumbuh pelan tapi pasti di hati keduanya. Rangga merasa Cantika adalah cahaya di tengah hari-harinya yang monoton. Cantika merasa Rangga adalah tempat ia bisa pulang tanpa pura-pura. Tapi di rumah mewah Cantika badai mulai mendekat. Ayahnya yang pensiunan kompol bernama Budi Adinata tak bisa diam setelah melihat chat malam itu. Ia memanggil istrinya ke ruang kerja. Lihat ini Bu, anak kita chat terus dengan buruh pabrik sepatu. Nomornya sudah saya cek. Orangnya tidak punya apa-apa. Hanya lulusan sekolah menengah atas kerja serabutan. Ibu Cantika yang bernama Siti memegang ponsel dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Ya Allah Bapak. Cantika cantik dan berpangkat. Kenapa harus sama orang seperti itu? Kita harus hentikan sebelum terlambat. Mereka sepakat untuk diam dulu sambil mengawasi. Tapi ayah Cantika tak tahan. Malam itu saat Cantika pulang dari patroli ia langsung dipanggil ke ruang tamu. Ayah dan ibunya duduk dengan wajah tegang. Kakak-kakaknya yang 2 orang juga datang diam-diam setelah dipanggil ayah. Cantika duduk di sofa merasa ada yang tidak beres. Ada apa Pak Bu? Ayahnya langsung menyerang. Kamu dekat dengan buruh pabrik sepatu ya Tik. Jangan bohong. Bapak sudah baca chatnya. Orang itu tidak sepadan dengan kamu. Kamu polwan. Masa depan cerah. Jangan rusak karena cinta buta. Cantika terkejut tapi ia tak mundur. Rangga orang baik Pak. Ia menolong saya waktu tas saya dicuri. Ia jujur dan bertanggung jawab. Bukan soal jabatan atau uang. Kakak sulungnya yang bernama Adi ikut bicara dengan nada sinis.
Jangan naif, Tik. Dia cuma mau naik status lewat kamu. Buruh sepatu mau apa lagi? Kamu harus pikir nama keluarga kita. Bapak dulu kompol. Jangan sampai gosip beredar. Cantika merasa dadanya sesak. Air mata mulai menggenang tapi ia tahan. Kalian tidak kenal Rangga. Kalian hanya lihat statusnya. Cinta itu bukan soal jabatan. Ibu Cantika memegang tangannya lembut tapi tegas. Pikirkan, nak. Kami sayang kamu. Jangan buat kami kecewa. Malam itu Cantika masuk kamar dengan hati berat. Ia langsung chat Rangga. Hari ini keluarga saya tahu tentang kita. Mereka marah besar, Ga. Rangga yang baru pulang lembur membaca pesan itu dengan tangan dingin. Ia duduk di tepi kasur kosnya yang sempit. Napasnya berat. Mungkin lebih baik kita berhenti, Tik. Saya tidak mau jadi beban kamu. Status saya memang rendah. Cantika membalas cepat dengan air mata jatuh. Jangan bilang gitu. Cinta kita baru mulai. Kita lawan bersama ya. Di luar kamar Cantika ayahnya berdiri diam di koridor. Ia mendengar isak tangis pelan anaknya. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan biarkan anak perempuannya yang cantik dan berprestasi jatuh ke tangan buruh pabrik. Rencana mulai terbentuk di kepalanya. Besok ia akan hubungi teman-temannya yang berpengaruh untuk mencari tahu segala hal tentang Rangga Wijaya. Pagi itu Cantika duduk di meja makan dengan mata sembab. Ia hampir tidak menyentuh sarapan yang disajikan ibunya. Malam sebelumnya konfrontasi keluarga masih terasa seperti mimpi buruk. Ayahnya Budi Adinata duduk di ujung meja dengan wajah tegang. Ibu Siti dan dua kakak laki-lakinya Adi serta Bimo juga ikut berkumpul. Udara di ruang makan mewah itu terasa berat dan dingin meski pendingin ruangan menyala penuh. Kamu harus hentikan semua ini, kata ayahnya dengan suara rendah tapi penuh amarah. Bapak sudah selidiki orang itu. Rangga Wijaya. Buruh pabrik sepatu di kawasan industri. Gaji pas-pasan. Tidak punya pendidikan tinggi. Tidak punya masa depan. Kamu polwan berpangkat letnan. Masa depanmu cerah. Jangan rusak karena nafsu sesaat. Cantika menggenggam sendoknya erat hingga buku jarinya memutih. Pak Rangga bukan seperti yang Bapak pikirkan. Ia baik. Ia tulus. Ia menolong saya waktu tas saya dicuri. Kenapa Bapak hanya lihat statusnya saja? Kakak sulung Adi tertawa sinis sambil menyandarkan punggung. Tulus katamu. Semua pria seperti itu sama. Mereka lihat kamu cantik berpangkat dan kaya. Dia cuma mau naik derajat lewat kamu. Jangan bodoh adikku. Nama keluarga kita bisa jatuh kalau gosip ini beredar di kalangan polisi. Bimo menimpali dengan nada lebih keras. Kamu polwan, Tik. Harusnya contoh. Bukan malah pacaran sama buruh yang bau lem sepatu tiap hari. Pikirkan karirmu. Pikirkan kami. Ibu Siti memegang tangan Cantika dengan lembut tapi matanya penuh kekhawatiran. Nak, kami sayang kamu. Kami tidak mau kamu menderita nanti. Hidup dengan pria seperti itu berat. Uang pas-pasan. Hidup susah. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Cantika merasa dadanya sesak. Air mata yang ditahannya semalaman akhirnya jatuh juga. Kalian tidak pernah kenal dia. Kalian hanya menghakimi dari luar. Cinta itu bukan soal uang atau pangkat. Kalau kalian benar-benar sayang saya, kenapa tidak dukung kebahagiaan saya? Ayahnya memukul meja pelan tapi keras. Cukup. Bapak sudah putuskan. Mulai hari ini kamu tidak boleh hubungi dia lagi. Bapak akan atur pertemuan dengan Kapten Rama Aditya Warman. Anak jenderal. Perwira muda yang sudah berprestasi. Cocok sekali dengan kamu. Dia sudah lama suka sama kamu tapi menunggu waktu yang tepat. Cantika terkejut. Rama, pria yang sering ia tolak diam-diam itu. Tampan, kaya dan berpangkat tinggi. Tapi hatinya tidak pernah bergetar seperti saat bersama Rangga. Tidak, Pak. Saya tidak mau. Saya sudah punya hati untuk Rangga. Keluarga itu langsung heboh. Suara-suara protes memenuhi ruangan. Ayahnya berdiri dengan wajah merah. Kalau kamu tetap keras, kepala Bapak yang akan turun tangan langsung. Bapak kenal pemilik pabrik tempat dia kerja. Satu telepon saja dia bisa dipecat besok pagi. Cantika bangkit dari kursi. Tubuhnya gemetar. Kalau Bapak lakukan itu, saya tidak akan maafkan Bapak seumur hidup. Ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Di dalam kamar ia langsung meraih ponsel dan mengetik pesan untuk Rangga dengan tangan bergetar. Gak, keluarga saya semakin marah. Mereka mau jodohkan saya dengan orang lain. Tapi saya pilih kamu. Kita harus ketemu hari ini juga. Rangga yang sedang istirahat siang di pabrik sepatu membaca pesan itu dengan hati berdegup kencang. Ia menyelinap ke belakang gudang dan menelepon Cantika. Suaranya tenang tapi penuh kekhawatiran. Tik, jangan paksa diri. Saya takut kamu yang susah nanti.
Status saya memang rendah. Mungkin lebih baik saya mundur saja. Jangan Rangga, kata Cantika sambil menangis pelan. Suaranya pecah. Cinta kita baru mulai. Saya tidak mau kehilangan kamu. Kita ketemu di tempat biasa ya. Warung yang kemarin. Sore ini, mereka bertemu sore itu di warung pinggir pabrik yang sama. Cantika datang dengan mata bengkak meski sudah berusaha menyembunyikannya dengan kacamata hitam. Rangga sudah menunggu dengan 2 gelas es teh manis. Ia memegang tangan Cantika di bawah meja dengan lembut. Jari kasarnya yang penuh luka kecil karena kerja memegang tangan halus Cantika. Saya tidak sanggup lihat kamu menangis seperti ini, kata Rangga pelan. Kalau karena saya membuat keluarga kamu hancur, lebih baik kita berhenti sekarang, Tik. Cantika menggeleng kuat. Air matanya jatuh lagi. Tidak, Ga. Kamu satu-satunya yang membuat saya merasa hidup apa adanya. Mereka mau jodohkan saya dengan Kapten Rama. Pria itu baik tapi hatinya kosong. Saya tidak mau. Rangga diam sejenak. Ia menatap Cantika dengan mata penuh cinta dan sedih. Saya akan usaha keras, Tik. Saya akan buktikan bahwa saya bisa jaga kamu. Meski sekarang hanya buruh, saya punya mimpi. Saya ingin suatu hari punya usaha sendiri. Tapi sekarang yang penting kamu bahagia. Mereka berpelukan singkat di belakang warung saat matahari mulai terbenam. Ciuman pertama mereka terjadi di sana. Singkat tapi penuh perasaan yang meledak-ledak. Cantika merasa dunia seolah berhenti sejenak. Rangga merasa hatinya penuh harapan meski badai semakin dekat. Saat Cantika pulang malam itu, ayahnya sudah menunggu di ruang tamu bersama seorang tamu. Kapten Rama Adityawarman berdiri tegak dengan seragam dinasnya yang rapi. Wajahnya tampan dan senyumnya penuh keyakinan. Selamat malam, Cantika. Saya senang akhirnya bisa bertemu lagi dalam suasana seperti ini. Cantika membeku di pintu. Ia melirik ayahnya yang tersenyum puas. Rama melanjutkan dengan suara lembut. Saya sudah dengar cerita dari ayahmu. Saya siap tunggu kamu. Saya akan buktikan bahwa saya bisa membuat kamu bahagia. Lebih dari siapapun. Cantika tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dingin lalu berlari ke kamar. Di dalam hatinya badai semakin besar. Sementara itu di luar, Rama berbisik pelan kepada ayah Cantika. Om, tenang saja. Saya punya cara untuk memisahkan mereka. Saya tidak akan biarkan buruh itu merebut Cantika dari saya. Di kos kecilnya, Rangga duduk termenung memandang ponsel. Pesan terakhir dari Cantika masih terbaca. Aku cinta kamu, Ga. Jangan pernah ragu. Tapi ia tahu tekanan semakin berat. Besok pagi ia harus kembali ke pabrik dengan hati yang campur aduk. Ia tidak tahu bahwa ayah Cantika sudah menelepon pemilik pabrik dan meminta agar Rangga diawasi ketat. Bahkan mungkin dipecat kalau perlu. Malam itu Cantika menangis di bantalnya sampai tertidur. Rangga memeluk lututnya di kasur sempit. Cinta mereka yang baru mekar kini diuji dengan api yang semakin panas. Keluarga Cantika sudah siap melakukan apa saja. Dan Rama baru saja mulai memainkan peran pertamanya dalam rencana besar yang akan mengubah segalanya. Pagi itu kantor polisi terasa lebih ramai dari biasanya. Letnan Polwan Cantika Adinata baru saja meletakkan tasnya di meja kerja ketika seorang petugas keamanan datang membawa buket bunga mawar merah yang besar. Cantika mengerutkan kening. Bunga itu disertai kartu kecil berwarna putih dengan tulisan tangan yang rapi. Untuk Cantika yang selalu cantik dan kuat. Saya menunggu kesempatan untuk membuktikan cinta saya. Rama. Cantika menghela napas panjang. Ia tahu siapa pengirimnya. Kapten Rama Adityawarman sudah mulai bergerak terbuka. Bunga itu bukan yang pertama. Kemarin sore ada kiriman coklat premium ke rumahnya. Hari sebelumnya ada pesan sopan di ponsel dinas. Semua atas restu ayahnya. Tekanan dari keluarga semakin terasa seperti tali yang mengikat dada Cantika. Di rumah mewah keluarga Adinata malam sebelumnya konfrontasi berlanjut. Ayahnya Budi Adinata duduk di kursi utama ruang keluarga dengan wajah dingin. Ibu Siti di sampingnya memegang tangan Cantika erat. Kakak-kakaknya Adi dan Bimo berdiri di belakang seperti penjaga. Kamu masih chat dengan buruh itu ya, Ti, kata ayahnya dengan suara rendah yang penuh amarah. Bapak sudah bilang cukup. Kapten Rama sudah datang 2 kali ke sini. Dia pria yang tepat untukmu. Berpangkat. Berasal dari keluarga baik-baik. Masa depan cerah. Cantika menunduk. Air matanya hampir jatuh lagi tapi ia tahan. Pak, saya sudah bilang. Saya tidak bisa memaksa hati. Rangga membuat saya bahagia apa adanya. Bukan karena pangkat atau uang. Adi tertawa sinis. Bahagia katamu. Besok kalau dia tidak bisa kasih kamu rumah mewah atau mobil bagus, kamu akan menyesal seumur hidup. Jangan bawa malu ke keluarga ini, adik. Kita punya nama besar di kalangan polisi.
Bimo menimpali dengan nada keras. Kalau kamu keras kepala, Bapak bisa saja suruh orang untuk memecat Rangga dari pabriknya. Satu telepon saja. Pemilik pabrik itu teman Bapak dulu. Cantika bangkit dengan tubuh gemetar. Kalian tidak boleh lakukan itu. Itu namanya zalim. Saya akan bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Ibu Siti menangis pelan. Nak, kami khawatir. Kami sayang kamu. Jangan buat kami kecewa. Pikirkan Allah. Hidup itu bukan hanya soal cinta sesaat. Cantika tidak menjawab lagi. Ia berlari ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam ia langsung membuka chat dengan Rangga. Gak, hari ini kita ketemu ya. Saya butuh lihat kamu. Pantai malam ini. Hanya kita berdua. Rangga yang sedang bekerja di lini produksi pabrik sepatu membaca pesan itu dengan hati campur aduk. Tangan kasarnya yang penuh debu kulit berhenti sejenak. Ia menyelinap ke belakang gudang dan menelepon Cantika singkat. Suaranya pelan agar tidak ketahuan mandor. Ti, saya takut. Kalau keluarga kamu tahu kita ketemu lagi bisa tambah parah. Tapi kalau kamu butuh saya akan datang. Sore itu Rangga pulang lebih awal dengan alasan sakit perut. Ia mandi cepat di kos kecilnya lalu naik motor butut menuju pantai yang sepi di pinggir Surabaya. Cantika sudah menunggu di sana dengan mobilnya yang diparkir di balik pohon kelapa. Ia memakai baju biasa lagi. Kaos longgar dan celana panjang sederhana. Rambutnya tergerai ditiup angin laut. Saat Rangga mendekat, Cantika langsung memeluknya erat. Air matanya jatuh di bahu Rangga yang masih bau sabun murah. Saya capek gak, kata Cantika di antara isak. Mereka tekan saya terus. Rama kirim bunga ke kantor. Ayah saya ancam pecat kamu dari pabrik. Tapi saya tidak mau lepas kamu. Rangga membalas pelukan itu dengan lembut. Tangannya yang kasar mengusap punggung Cantika. Saya juga takut, Tik. Tadi di pabrik mandor saya tiba-tiba panggil dan bilang ada keluhan dari atas. Katanya saya harus lebih disiplin. Saya curiga ini ada hubungannya dengan keluarga kamu. Tapi saya tidak peduli. Yang penting saya bisa jaga kamu dan ibu saya. Mereka berjalan di pasir pantai yang dingin. Gelombang laut berbisik pelan di latar belakang. Rangga bercerita tentang mimpi kecilnya. Ia ingin suatu hari punya usaha sepatu sendiri meski hanya dari garasi kos. Cantika mendengarkan dengan mata berbinar. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai polwan yang kadang membuatnya lelah tapi juga bangga. Di pantai itu untuk sesaat mereka lupa segala tekanan. Hanya ada angin laut dan dua hati yang saling menguatkan. Rangga berhenti dan menatap Cantika dalam-dalam. Ti, kalau suatu saat saya harus mundur demi kebaikan kamu, saya akan lakukan. Saya tidak mau lihat kamu menderita seperti ini. Jangan pernah bilang mundur, kata Cantika sambil memegang wajah Rangga. Cinta kita ini nyata. Kita lawan bersama. Saya siap tinggalkan segalanya kalau perlu. Mereka berciuman di bawah cahaya bulan yang samar. Ciuman yang lebih panjang dan penuh perasaan daripada sebelumnya. Hati mereka terasa hangat meski angin malam mulai dingin. Saat berpisah, Rangga mengantar Cantika sampai ke mobil. Mereka berpelukan sekali lagi sebelum Cantika pergi. Rangga naik motornya dengan hati yang lebih ringan tapi masih gelisah. Keesokan paginya di pabrik, Rangga merasakan sesuatu yang tidak beres. 3 orang buruh baru yang tidak dikenalnya mendekatinya di saat istirahat. Mereka berdiri mengelilingi Rangga dengan senyum sinis. Lo Rangga Wijaya ya, kata salah satu dari mereka dengan suara rendah. Dengar-dengar lo dekat sama polwan cantik. Hati-hati bro, ada yang tidak suka. Bisa-bisa lo kecelakaan di pabrik ini. Rangga mengepalkan tangan tapi ia tahan. Saya tidak cari masalah. Kerja saya hanya ini. Pria itu tertawa pelan. Ini peringatan pertama. Kalau lo masih nekat deketin cewek itu, kami yang akan urus. Rangga pulang sore itu dengan luka kecil di lengannya akibat dorongan keras saat ia berjalan di koridor pabrik. Ia tidak bilang apa-apa kepada Cantika lewat chat. Ia takut Cantika semakin khawatir. Tapi di rumah mewah, Cantika Rama datang lagi malam itu membawa hadiah mahal untuk ayahnya. Rama berbisik kepada Budi Adinata. Om, tenang saja. Saya sudah atur orang untuk awasi buruh itu. Besok malam saya akan ke dukun untuk mengikat hati Cantika. Pasti dia akan lihat saya beda. Ayah Cantika mengangguk puas. Lakukan apa saja Rama. Asal anak saya lepas dari orang itu. Sementara itu Cantika di kamarnya membaca chat Rangga yang seolah biasa saja. Tapi ia merasa ada yang disembunyikan. Hatinya gelisah. Tekanan dari segala arah semakin berat. Keluarga, Rama, bahkan sekarang orang asing di pabrik Rangga. Apakah cinta mereka masih bisa bertahan atau justru akan hancur lebih cepat dari yang mereka duga? Malam itu Cantika menangis pelan sambil memeluk bantal.
Rangga di kosnya memandang langit-langit yang retak dengan mata lelah. Badai besar baru saja mulai berhembus. Pagi itu di kantor polisi, Cantika merasa seperti sedang berjalan di atas duri. Setiap langkah terasa berat. Buket bunga dari Rama kemarin masih tergeletak di sudut meja kerjanya. Ia sudah meminta petugas keamanan untuk tidak menerima kiriman lagi. Tapi saat ia duduk dan membuka laporan patroli, tiba-tiba ponsel dinasnya bergetar. Nomor Rama muncul di layar. Cantika ragu sejenak, lalu menjawab dengan suara dingin. "Ada apa, Kapten?" Suara Rama terdengar lembut dan penuh keyakinan di seberang sana. "Cantika, saya hanya ingin mengajak kamu makan siang hari ini. Ayahmu sudah setuju. Kita bisa bicara baik-baik tentang masa depan kita. Saya tidak mau paksa. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa saya bisa memberi kamu segalanya yang pantas kamu dapatkan." Cantika menggenggam ponselnya erat. "Saya sudah bilang, Kapten. Hati saya tidak bisa dipaksa. Tolong hentikan semua ini." Rama tertawa pelan tapi ada nada dingin di dalamnya. "Kamu masih memikirkan buruh pabrik itu ya?" "Cantika, dia tidak sepadan. Besok malam saya akan buktikan. Ada orang pintar yang bisa bantu membersihkan pikiran kamu dari pengaruh buruh itu. Ayahmu tahu dan mendukung." Cantika memutus telepon tanpa jawaban lagi. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia tahu apa yang dimaksud Rama. Dukun. Kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Keluarganya sudah benar-benar putus asa sampai melibatkan hal seperti itu. Ia langsung mengetik pesan panik ke Rangga. "Gak, hari ini hati-hati ya. Mereka semakin nekat. Rama bilang akan ke dukun untuk mengikat hati saya." Di pabrik sepatu, Rangga baru saja selesai memasang sol pada 200 pasang sepatu saat pesan itu masuk. Tangan kasarnya berhenti sejenak. Ia membaca dengan hati yang berdegup kencang lalu menyelinap ke belakang gudang untuk membalas. "Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Saya akan jaga diri. Malam ini kita ketemu lagi di tempat biasa. Saya rindu kamu." Tapi Rangga tidak tahu bahwa ancaman sudah semakin dekat. Saat istirahat siang, 3 orang buruh yang sama kemarin mendekatinya lagi di kantin pabrik. Kali ini mereka tidak sendirian. Ada seorang pria berpakaian rapi yang bukan karyawan pabrik berdiri di belakang mereka. Pria itu tersenyum dingin sambil memegang amplop tebal. "Rangga Wijaya," kata pria itu dengan suara rendah. "Saya utusan dari keluarga yang tidak suka kamu dekat dengan Letnan Cantika. Ini uangnya, 50 juta. Ambil dan hilang dari hidup dia selamanya. Kalau tidak, kami punya cara lain yang lebih tidak enak. Pabrik ini bisa pecat kamu dalam sekejap. Bahkan ibumu yang sakit bisa kena dampaknya." Rangga mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Matanya menyala marah tapi suaranya tetap tenang. "Saya tidak butuh uang kalian. Cinta saya dengan Cantika bukan soal uang. Kalau kalian mau ancam silakan. Saya tidak takut." Salah satu buruh itu mendorong dada Rangga keras hingga ia mundur selangkah. "Lo sombong ya? Besok lo lihat akibatnya. Kami sudah dapat perintah langsung dari atas." Rangga pulang sore itu dengan hati gelisah. Lengannya masih sakit karena dorongan kemarin. Ia mandi cepat lalu naik motor menuju warung pinggir pantai yang sepi. Cantika sudah menunggu di sana dengan wajah pucat. Mereka berpelukan lama sekali sebelum duduk di bangku kayu yang menghadap laut. Angin malam membawa bau garam yang segar. "Saya takut gak," kata Cantika sambil memegang tangan Rangga. "Ayah saya dan Rama sudah gila. Mereka libatkan dukun. Saya dengar dari pembantu rumah mereka mau ritual besok malam. Mereka bilang itu untuk membersihkan hati saya dari kamu. Saya tidak mau kehilangan kamu." Rangga menarik Cantika ke dalam pelukannya. Air matanya hampir jatuh tapi ia tahan. "Saya juga takut, Tik. Saya juga dapat ancaman tadi di pabrik. Ada orang kasih uang agar saya pergi dari kamu. Bahkan ancam ibu saya. Tapi saya tolak. Saya pilih kamu meski harus kehilangan segalanya." Mereka saling tatap dalam diam. Cinta mereka terasa semakin kuat di tengah badai yang datang bertubi-tubi. Rangga mencium kening Cantika lembut. "Besok saya akan usaha lebih keras. Saya punya ide untuk sepatu baru dari bahan daur ulang. Kalau berhasil mungkin saya bisa keluar dari pabrik ini dan mulai usaha kecil. Tapi sekarang yang penting kita kuat bersama." Cantika mengangguk sambil tersenyum tipis meski matanya masih basah. "Kita kuat ga? Saya siap hadapi apapun. Bahkan kalau harus keluar dari rumah." Malam itu mereka berbicara sampai larut. Rangga menceritakan mimpi-mimpinya yang sederhana. Cantika bercerita tentang kasus-kasus polisi yang pernah ia tangani dan betapa lelahnya kadang harus pura-pura kuat di depan orang banyak. Di saat seperti itu mereka merasa dunia hanya milik berdua. Tak ada keluarga yang marah. Tak ada Rama yang menggoda. Tak ada ancaman dukun atau fitnah.
Tapi saat Cantika pulang malam itu rumahnya sudah seperti benteng perang. Ayahnya Budi Adinata menunggu di ruang tamu bersama Rama yang baru saja datang. Rama tersenyum lebar saat melihat Cantika masuk. "Malam Cantika. Besok saya dan ayahmu akan ke tempat yang bisa bantu kita. Kamu akan lihat sendiri betapa saya tulus." Cantika tidak menjawab. Ia hanya melirik ayahnya dengan mata penuh kekecewaan lalu berlari ke kamar. Di dalam kamar ia langsung chat Rangga. "Ga, besok malam mereka akan ritual dukun. Saya akan pura-pura ikut tapi hati saya tetap untuk kamu. Jangan menyerah ya." Di kos kecilnya Rangga membaca pesan itu dengan dada sesak. Ia memandang foto Cantika yang tersimpan di ponselnya. Besok pagi ia harus kembali ke pabrik dengan ancaman yang semakin nyata. Tapi hatinya sudah bulat. Ia tidak akan mundur. Sementara itu di sebuah rumah dukun di pinggir kota Rama dan ayah Cantika sudah menyiapkan segalanya. Ritual itu akan dilakukan besok malam. Mereka yakin itu akan memisahkan Cantika dari Rangga selamanya. Tapi di balik semua rencana jahat itu ada satu hal yang tidak mereka duga. Cinta Cantika dan Rangga ternyata lebih kuat dari segala mantra dan ancaman. Malam itu angin Surabaya bertiup lebih kencang. Seolah langit sendiri sedang menyaksikan pertarungan hati yang tak terlihat. Apakah ritual dukun itu akan berhasil merenggut cinta mereka atau justru membuat hubungan mereka semakin tak terpisahkan? Malam itu rumah dukun di pinggir kota Surabaya terasa gelap dan pengap. Asap kemenyan mengepul tebal di ruangan kecil yang hanya diterangi lilin-lilin merah. Cantika duduk di tengah-tengah dengan wajah pucat. Ia dipaksa ayahnya datang ke sini. Di sampingnya Kapten Rama Adityawarman tersenyum puas. Ayah Cantika Budi Adinata berdiri tegar di belakang sambil memegang bahu anaknya. Dukun tua itu menggumamkan mantra-mantra aneh sambil menyiram air bunga ke kepala Cantika. "Ini untuk kebaikanmu nak," kata ayahnya dengan suara tegas. "Allah pasti meridho kalau kita membersihkan hati kamu dari pengaruh buruk itu. Rama sudah bayar mahal untuk ritual ini. Besok kamu akan lihat sendiri bahwa dia bukan jodohmu." Cantika diam saja. Hatinya memberontak tapi ia pura-pura patuh agar tidak makin heboh. Ia memejamkan mata saat dukun meniupkan asap ke wajahnya. Bau kemenyan membuatnya mual. Di dalam hati ia berdoa, "Allah tolong jaga Rangga. Jaga cinta kami. Jangan biarkan mereka memisahkan kami." Ritual berlangsung hampir 2 jam. Dukun itu mengikat tali merah di pergelangan tangan Cantika dan memberi Rama sebotol air doa yang katanya harus diminum Cantika setiap malam. Setelah selesai Rama mengantar Cantika pulang dengan mobil mewahnya. Di sepanjang jalan ia berbicara lembut. "Lihat Cantika. Semua ini saya lakukan karena saya cinta kamu. Besok kamu akan merasa beda. Hati kamu akan condong ke saya. Buruh pabrik itu akan hilang dari pikiranmu seperti asap kemenyan tadi." Cantika menatap keluar jendela tanpa menjawab. Begitu tiba di rumah ia langsung berlari ke kamar dan mengunci pintu. Air matanya jatuh deras. Ia buka ponsel dan mengetik pesan cepat ke Rangga. "Ritualnya baru selesai. Saya tidak merasakan apa-apa. Hati saya tetap milik kamu. Besok kita ketemu ya. Saya butuh pelukan kamu." Rangga yang baru saja pulang lembur membaca pesan itu di kos kecilnya. Hatinya sakit tapi juga hangat. Ia balas dengan tangan gemetar. "Tih, saya tunggu kamu di tempat biasa. Saya juga butuh lihat kamu. Jangan takut. Kita kuat." Keesokan paginya di pabrik sepatu suasana terasa lebih berat dari biasanya. Rangga baru masuk lini produksi ketika Mandor memanggilnya ke ruang kantor. Wajah Mandor itu tegang. "Wijaya, ada keluhan dari atas. Katanya kamu sering bolos dan bikin rusuh. Ada bukti CCTV baru dipasang di sekitar kos kamu. Mereka bilang kalau kamu masih dekat sama polwan itu pabrik bisa pecat kamu besok juga." Rangga terkejut. "CCTV di kos saya? Siapa yang pasang?" Mandor menggeleng. "Saya tidak tahu. Tapi pesan dari pemilik pabrik jelas. Kamu punya waktu sampai akhir minggu ini untuk putuskan. Kalau tidak gaji kamu dipotong dan kamu dipindah ke lini malam yang lebih berat." Rangga keluar dari ruangan dengan dada sesak. Ia tahu ini ulah Rama dan keluarga Cantika. Sepanjang hari ia bekerja dengan pikiran kacau. Tangan kasarnya memasang sol sepatu lebih cepat dari biasa seolah ingin melampiaskan amarah. Teman-temannya buruh lain melirik khawatir tapi tak berani bertanya. Sore harinya Rangga dan Cantika bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi di pinggir jalan pantai. Cantika datang dengan mata bengkak meski sudah berusaha menyembunyikannya dengan kacamata. Begitu melihat Rangga ia langsung memeluknya erat di sudut yang tersembunyi. Tubuhnya gemetar. "Saya tidak tahan lagi," kata Cantika di antara isak. "Mereka paksa saya ikut ritual dukun.
Mereka pasang CCTV di kos kamu. Ayah saya bilang kalau saya tidak mau lepas, dia akan suruh kakak-kakak saya turun tangan langsung. Rangga membalas pelukan itu dengan lembut. Tangannya mengusap rambut Cantika. Saya tahu Tik. Tadi mandor panggil saya. Mereka ancam pecat. Tapi saya tidak peduli. Saya pilih kamu. Meski harus kehilangan pekerjaan ini, saya tetap akan cari cara lain. Saya sudah mulai buat prototipe sepatu di kos. Dari bahan sisa. Kalau laku mungkin saya bisa jual sendiri. Cantika menarik wajah Rangga dan menciumnya dengan penuh perasaan. Ciuman itu panjang dan penuh air mata. Untuk pertama kalinya mereka merasa seolah dunia luar tidak ada. Hanya ada mereka berdua di kafe kecil itu. Rangga merasa hatinya penuh kekuatan. Cantika merasa aman di pelukan pria yang ia cintai apa adanya. Setelah berpisah malam itu, Cantika pulang dengan hati yang lebih tenang. Tapi di rumah ayahnya sudah menunggu dengan wajah marah. Rama ada di sana lagi. Mereka berdua duduk di ruang tamu dengan wajah puas. Ritualnya berhasil kan, Tik, kata Rama sambil tersenyum. Besok kamu akan lihat sendiri. Cantika hanya diam lalu masuk kamar. Ia tidak tahu bahwa di luar rumah kakak-kakaknya Adi dan Bimo sedang menelepon seseorang. Preman-preman bayaran sudah siap. Mereka dapat perintah jelas. Pukul buru itu malam ini juga. Biar dia kapok selamanya. Sementara itu Rangga berjalan pulang ke kos dengan motor bututnya. Jalan gang pabrik yang gelap mulai sepi. Tiba-tiba 3 bayangan muncul dari belakang. Mereka memakai topeng. Salah satu memegang besi. Lo Rangga Wijaya ya, kata salah satunya dengan suara kasar. Ini peringatan terakhir dari keluarga Polwan itu. Rangga tidak sempat lari. Pukulan pertama mendarat keras di perutnya. Ia terjatuh ke tanah basah. Tendangan berikutnya menghantam punggungnya. Rangga meringis kesakitan tapi ia berusaha bangkit. Jangan sentuh Cantika, kata Rangga dengan suara parau. Preman itu tertawa. Lo yang jangan sentuh dia lagi. Kalau tidak besok ibu lo yang kena. Mereka memukul Rangga lagi sampai tubuhnya penuh luka. Darah mengalir dari bibirnya. Rangga tergeletak di gang gelap itu sementara preman-preman itu pergi meninggalkannya. Ponselnya jatuh tak jauh dari tangannya. Layar masih menyala dengan foto Cantika. Di kos kecilnya Rangga akhirnya berhasil merangkak pulang. Ia membersihkan luka dengan air dingin sambil menahan tangis. Malam itu ia tidak berani cerita ke Cantika lewat chat. Ia takut Cantika semakin hancur. Tapi di dalam hatinya ada api yang semakin besar. Cinta mereka diuji dengan cara yang semakin kejam. Apakah Rangga akan tetap bertahan atau akhirnya menyerah di hadapan kekerasan yang baru saja menyentuhnya? Pagi itu Rangga terbangun dengan tubuh yang terasa seperti dihantam truk. Setiap napas membuat rusuknya nyeri. Memar biru menghiasi perut dan punggungnya. Bibir bawahnya pecah dan ada luka kecil di alis kiri. Ia berdiri pelan di depan cermin kecil yang retak di dinding kos sempitnya. Wajahnya babak belur. Darah kering masih melekat di sudut mulut. Rangga menghela napas panjang sambil memegang pinggir wastafel. Air dingin mengalir saat ia membersihkan luka dengan tangan gemetar. Ia tidak boleh cerita ini ke Cantika. Kalau Cantika tahu pasti ia akan semakin hancur. Rangga takut cinta mereka malah menjadi beban berat bagi wanita yang ia cintai itu. Meski tubuhnya sakit parah, Rangga tetap berangkat ke pabrik. Ia tidak mau kehilangan pekerjaan di saat seperti ini. Motor bututnya melaju pelan di jalan yang berlubang. Setiap guncangan membuatnya meringis. Teman-teman buruh di pabrik sepatu terkejut melihat kondisinya. Ada yang bertanya apa yang terjadi. Rangga hanya menggeleng lemah. Kecelakaan kecil, katanya sambil memaksakan senyum. Sepanjang hari ia bekerja dengan gerakan lambat. Tangan kasarnya yang biasa lincah memasang sol sepatu kini terasa berat. Mandor melirik curiga tapi tidak bertanya lebih jauh. Rangga tahu ancaman kemarin malam bukan main-main. Ini pesan jelas dari keluarga Cantika. Sementara itu di kantor polisi Cantika gelisah sejak pagi. Ponselnya terus dicek. Pesan pagi yang biasa ia kirim ke Rangga hanya dibaca tapi tidak dibalas. Biasanya Rangga selalu sempat balas meski sedang lembur. Hatinya tidak tenang. Kekhawatiran semakin besar saat telepon pun tidak diangkat. Cantika memutuskan untuk nekat. Siang itu ia meminta izin cuti sebentar dan langsung menuju alamat kos Rangga yang pernah ia catat. Ia memakai baju biasa dan kacamata hitam agar tidak mencolok. Mobilnya diparkir di ujung gang sempit. Langkahnya cepat menuju pintu kayu yang sudah usang. Rangga baru saja pulang dari pabrik dan sedang duduk di tepi kasur saat pintu kos diketuk pelan. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Begitu melihat Cantika berdiri di depannya, wajah Cantika langsung berubah. Mata Cantika membelalak.
Air matanya langsung menggenang. Ya Allah, gak apa yang terjadi sama kamu, kata Cantika dengan suara bergetar. Ia masuk ke dalam kos dan langsung memegang wajah Rangga dengan tangan gemetar. Jari halusnya menyentuh memar di pipi Rangga. Rangga mencoba mundur tapi Cantika memeluknya erat. Tubuh Rangga meringis kesakitan, tapi ia tidak melepaskan pelukan itu. Cantika menangis di bahu Rangga. Ini pasti ulah mereka. Kakak-kakak saya atau orang suruhan Rama. Mereka sudah gila ga? Mereka suruh preman pukuli kamu sampai babak belur. Saya tahu ini semua karena saya. Rangga mengusap punggung Cantika pelan meski lengannya sakit. Suaranya parau. Tidak apa-apa Tik. Saya kuat. Tapi mungkin memang lebih baik saya menjauh dulu. Lihat saya sekarang. Saya tidak mau kamu terus menangis seperti ini. Keluarga kamu tidak akan berhenti. Saya takut suatu saat mereka akan menyakiti kamu juga. Jangan pernah bilang menjauh Rangga, kata Cantika sambil menarik wajah Rangga agar menatap matanya. Air matanya jatuh deras. Kalau kamu pergi aku ikut pergi. Aku tidak mau tinggal di rumah yang penuh kebohongan dan kekerasan itu. Cinta kita ini nyata ga? Saya siap hadapi apapun asal bersama kamu. Bahkan kalau harus keluar dari keluarga. Mereka berpelukan lama di tengah kos kecil yang hanya ada kasur tipis dan lemari kayu sederhana. Rangga merasa hatinya hangat meski tubuhnya remuk. Cantika menangis sambil berjanji akan konfrontasi keluarganya malam ini. Ia membersihkan luka Rangga dengan kapas dan obat yang ia beli di apotek dekat situ. Tangan Cantika lembut sekali. Rangga merasa untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar peduli padanya tanpa melihat status. Sore itu mereka duduk berdua di tepi kasur. Rangga bercerita pelan apa yang terjadi semalam di gang gelap. Cantika mendengarkan dengan tangan mengepal. Amarahnya membara. Ia bilang besok ia akan bicara langsung dengan ayah dan kakak-kakaknya. Tidak ada lagi diam. Rangga memegang tangan Cantika erat. Saya tidak mau kamu bertengkar hebat karena saya Tik. Tapi Cantika menggeleng tegas. Ini sudah waktunya ga? Saya tidak mau diam lagi. Malam mulai turun saat Cantika pulang. Sebelum berpisah mereka berciuman lembut di depan pintu kos. Ciuman yang penuh air mata dan tekad. Cantika berjanji akan chat begitu sampai rumah. Rangga mengantar pandangannya sampai mobil Cantika hilang di ujung gang. Ia kembali ke dalam kos dengan hati yang campur aduk. Luka di tubuhnya masih sakit tapi luka di hatinya mulai terasa lebih ringan karena janji Cantika. Di rumah mewah keluarga Adinata, Cantika masuk dengan langkah tegas. Ayahnya Budi Adinata sudah duduk di ruang tamu bersama ibunya dan kedua kakaknya. Rama juga ada di sana dengan senyum yang pura-pura ramah. Cantika berdiri di tengah ruangan dan langsung bicara dengan suara lantang. Kalian sudah keterlaluan, kata Cantika. Kalian suruh orang pukuli Rangga sampai babak belur. Kalian pakai dukun. Kalian pasang kamera pengawas di kos dia. Apalagi yang kalian rencanakan? Saya cinta Rangga. Kalau kalian terus begini saya siap tinggalkan rumah ini. Ruangan langsung hening sejenak. Ayahnya berdiri dengan wajah merah padam. Kakak sulung Adi tertawa sinis. Lihat Bu Polwan, kita sudah gila. Buru sepatu itu sudah bikin kamu buta. Bimo menimpali dengan nada keras. Kalau kamu keluar rumah jangan harap kami bantu lagi. Pikirkan karirmu sebagai polwan. Rama maju selangkah dan bicara lembut. Cantika, saya masih tunggu kamu. Semua ini demi kebaikanmu. Cantika menatap mereka satu persatu dengan mata penuh kekecewaan. Ia berbalik dan berjalan ke kamarnya sambil menangis. Di dalam kamar ia langsung chat Rangga. Gak, saya sudah bilang semuanya. Mereka marah besar. Tapi hati saya tetap untuk kamu. Besok kita ketemu lagi ya. Rangga yang sedang berbaring di kos membaca pesan itu dengan dada berdegup. Ia tersenyum tipis meski wajahnya masih sakit. Tapi di luar kos ada bayangan gelap yang kembali mengawasi. Preman-preman itu belum selesai. Dan di ruang tamu ayah Cantika berbisik kepada Rama. Besok kita naikkan levelnya. Kita buat mereka bertengkar hebat sampai putus. Malam itu angin Surabaya bertiup lebih dingin. Cinta Cantika dan Rangga semakin kuat tapi badai di sekitar mereka juga semakin ganas. Apakah konfrontasi Cantika dengan keluarganya malam ini akan membuat segalanya lebih baik, atau justru membuka pintu bagi rencana jahat yang lebih besar dan mematikan? Pagi berikutnya Rangga bangun dengan tubuh yang masih kaku dan nyeri. Memar di perutnya berubah warna menjadi ungu kehitaman. Ia berdiri pelan di depan cermin kos yang retak, menatap wajahnya sendiri yang penuh luka. Bibir pecah itu masih terasa perih saat ia mencoba tersenyum. Rangga menghela napas panjang. Air matanya hampir jatuh tapi ia tahan keras. Sudah cukup. Ia tidak mau Cantika terus menangis karena dirinya.
Ia tidak mau ibunya yang sakit-sakitan terkena dampak lebih parah. Statusnya sebagai buruh pabrik sepatu memang terlalu rendah untuk seorang polwan cantik seperti Cantika. Mungkin memang saatnya ia mundur. Rangga duduk di tepi kasur tipisnya. Tangan kasarnya memegang ponsel dengan ragu. Jari-jarinya mengetik pesan yang berat. Saya sudah pikirkan semalaman. Mungkin lebih baik kita berhenti di sini. Saya tidak mau lihat kamu terus susah karena saya. Keluarga kamu sudah melakukan segalanya. Saya takut suatu saat mereka akan menyakiti kamu juga. Maafkan saya. Saya sayang kamu tapi saya harus mundur. Pesan itu dikirim dengan hati yang hancur. Rangga meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Air matanya akhirnya jatuh juga. Ia membayangkan Cantika yang selalu tersenyum di depannya. Senyum yang membuat hari-harinya yang penuh debu kulit dan lem sepatu terasa ringan. Tapi sekarang ia harus mengakhiri semuanya demi kebaikan Cantika. Di kantor polisi, Cantika membaca pesan itu saat sedang istirahat. Tangannya langsung gemetar. Ponsel hampir terjatuh dari genggamannya. Air matanya langsung menggenang. Tidak, ia tidak bisa menerima ini. Cantika langsung menelepon Rangga. Telepon diangkat setelah nada panjang yang menyiksa. Gak dengar saya, kata Cantika dengan suara bergetar. Jangan bilang mundur. Jangan pernah bilang itu lagi. Kalau kamu pergi saya ikut pergi dari keluarga ini. Saya tidak mau tinggal di rumah yang penuh ancaman dan kebohongan. Saya pilih kamu. Saya pilih hidup sederhana bersama kamu daripada hidup mewah tapi tanpa hati. Rangga diam sejenak di ujung telepon. Suaranya parau karena luka di bibir. Tik, lihat saya sekarang. Saya hanya buruh yang babak belur. Saya tidak punya apa-apa untuk kasih kamu. Keluarga kamu benar. Saya hanya akan bikin kamu menderita. Cantika menangis di telepon. Suaranya pecah. Kamu salah, Ga. Kamu sudah kasih saya segalanya. Kamu kasih saya rasa dicintai apa adanya. Kamu kasih saya kekuatan untuk melawan tekanan ini. Kalau kamu mundur sekarang berarti kamu biarkan mereka menang. Saya tidak mau. Saya mau kita lawan bersama. Saya siap tinggalkan rumah. Saya siap mulai hidup baru dengan kamu meski dari nol. Rangga terdiam lama. Kata-kata Cantika seperti obat yang menyembuhkan luka di hatinya yang lebih dalam dari memar di tubuhnya. Air matanya jatuh lagi. Saya takut, Tik. Saya takut gagal jaga kamu. Kamu tidak akan gagal, kata Cantika tegas. Karena kita berdua. Kita ketemu malam ini ya. Di kos kamu. Saya akan datang. Kita bicara langsung. Jangan pernah pikirkan mundur lagi. Janji. Rangga akhirnya mengangguk meski Cantika tidak bisa melihat. Janji, Tik. Saya tunggu kamu. Malam itu Cantika nekat keluar rumah setelah bilang kepada ibunya bahwa ia ada tugas malam. Ia memakai baju biasa dan mengemudi sendiri menuju kos Rangga. Gang kecil itu gelap tapi Cantika tidak takut. Begitu pintu kos terbuka dan Rangga berdiri di depannya dengan wajah penuh luka, Cantika langsung memeluknya erat. Mereka berdiri lama di ambang pintu. Tubuh Rangga masih sakit tapi pelukan Cantika membuat semuanya terasa ringan. Di dalam kos yang sempit mereka duduk di tepi kasur. Cantika membawa obat dan perban baru. Ia membersihkan luka Rangga dengan lembut sambil menangis pelan. Rangga memegang tangan Cantika dan menciumnya. Maaf, Tik. Saya sempat lemah tadi pagi. Tapi sekarang saya kuat lagi karena kamu. Cantika tersenyum di antara air mata. Kita tidak akan menyerah, Ga. Besok saya akan cari cara untuk lebih mandiri. Mungkin saya bisa minta dispensasi tugas atau cari tempat tinggal sendiri. Kita mulai dari awal. Kamu lanjutkan ide sepatu daur ulang kamu. Saya akan dukung sepenuh hati. Mereka berbicara hingga larut. Rangga bercerita tentang mimpi kecilnya membuat sepatu sendiri. Cantika mendengarkan sambil memegang tangan Rangga erat. Di saat itu emosi mereka memuncak. Ciuman mereka terjadi lagi. Lebih lembut, lebih dalam dan penuh rasa yang tidak bisa ditahan. Tangan Rangga yang kasar menyentuh pipi Cantika dengan penuh kasih. Cantika membalas dengan seluruh hatinya. Malam itu mereka saling menyerahkan diri sepenuhnya. Satu malam yang penuh cinta dan air mata. Satu malam yang mereka tidak sadari akan mengubah segalanya selamanya. Saat fajar mulai menyingsing, Cantika pulang dengan hati yang penuh harapan meski tubuhnya lelah. Rangga tidur dengan senyum kecil di bibirnya yang masih luka. Ia merasa cinta mereka sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi di rumah mewah keluarga Adinata, ayah Cantika, Budi Adinata, sudah bangun pagi-pagi. Ia menerima telepon dari Rama yang melaporkan sesuatu yang mencurigakan. Ada yang melihat mobil Cantika keluar malam kemarin dan tidak pulang sampai subuh. Ayah Cantika mengepalkan tangan. Rencana selanjutnya harus lebih cepat.
Ia memanggil kedua kakak Cantika dan Rama ke ruang kerja. Kita buat mereka bertengkar besar. Kita sebarkan fitnah. Kita buat Rangga terlihat seperti pencuri di pabriknya. Kalau perlu kita bayar orang untuk memalsukan bukti. Cantika harus putus dari orang itu sebelum terlambat. Sementara itu Cantika tiba di rumah dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Ia belum tahu bahwa badai baru saja mulai berhembus lebih kencang. Fitnah dan rencana jahat sudah disusun di belakang punggungnya. Dan di dalam tubuh Cantika sesuatu yang tak terduga sudah mulai tumbuh tanpa ia sadari. Cinta mereka yang semalam begitu indah kini membawa benih yang akan menguji segalanya di hari-hari mendatang. Apakah kebahagiaan singkat itu akan bertahan atau justru menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar? Pagi itu kantor polisi terasa lebih berat dari biasanya bagi Cantika. Ia duduk di meja kerjanya dengan pikiran masih melayang ke malam kemarin di kos Rangga. Senyum kecil muncul di bibirnya meski tubuhnya lelah. Tapi senyum itu langsung pudar saat rekan kerjanya yang biasa ramah kini meliriknya dengan tatapan aneh. Beberapa orang berbisik di sudut ruangan. Cantika merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba fokus pada laporan patroli tapi ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Foto yang terlampir membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Foto itu menunjukkan Cantika dan Rama sedang berpelukan erat di depan rumahnya. Senyum Rama lebar dan penuh kemenangan. Cantika tahu itu foto palsu. Sudutnya aneh dan cahayanya tidak cocok. Tapi pesan di bawahnya jelas. Ini bukti Cantika. Kapten Rama sudah bilang semuanya. Buruh pabrik itu cuma main-main dengan kamu. Lihat saja kenyataannya. Cantika langsung menghapus pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ini ulah ayahnya dan Rama. Tapi sebelum ia bisa bernapas lega rekan seniornya memanggilnya ke ruang rapat kecil. Di sana 3 orang polisi lain sudah menunggu dengan wajah serius. Kami dengar ada rumor kamu dekat dengan buruh pabrik yang punya catatan buruk Cantika, kata salah satu dari mereka. Katanya dia pernah terlibat pencurian sol sepatu di pabriknya. Kamu poluan. Harusnya lebih hati-hati dengan Citra. Cantika terkejut. Pencurian. Rangga bukan seperti itu. Ini pasti fitnah. Ia mencoba menjelaskan tapi suaranya tercekat. Rekan-rekannya hanya menggeleng. Ayahmu sudah cerita ke kami. Lebih baik kamu fokus karir. Kapten Rama itu pilihan yang tepat. Jangan rusak masa depanmu. Di sisi lain Rangga sedang bekerja di pabrik dengan tubuh yang masih nyeri. Memar di perutnya masih terasa tapi hatinya penuh harapan setelah malam bersama Cantika. Tiba-tiba Mandor memanggilnya lagi ke ruang kantor. Kali ini wajah Mandor jauh lebih dingin. Wijaya, ada laporan baru. Kamu dituduh mencuri desain prototipe sepatu daur ulang yang kamu buat diam-diam. Ada bukti foto dari kamera pengawas. Kalau ini benar kamu bisa dipecat dan dilaporkan ke polisi. Rangga membeku. Itu desainnya sendiri. Ia tidak pernah curi apapun. Tapi Mandor menunjukkan foto yang jelas menunjukkan Rangga membawa kotak bahan keluar pabrik malam-malam. Foto itu diedit. Rangga tahu itu. Tapi bukti sudah ada di depan mata. Kamu punya waktu sampai sore ini untuk jelaskan, kata Mandor. Kalau tidak besok surat pemecatan sudah siap. Rangga keluar dari ruangan dengan kepala pusing. Ia langsung menelepon Cantika tapi nomornya sibuk. Pikirannya kacau. Apakah ini ulah keluarga Cantika lagi? Apakah Cantika tahu? Atau lebih buruk, apakah Cantika sendiri yang mulai ragu? Sore itu mereka akhirnya bertemu di warung pinggir pantai yang biasa. Cantika datang dengan wajah pucat. Rangga sudah menunggu dengan tangan mengepal. Begitu duduk Rangga langsung menyerang. Tik, apa benar kamu dan Kapten Rama berpelukan malam itu? Saya dapat foto. Jelaskan. Cantika terkejut. Gak, itu foto palsu. Mereka edit. Saya tidak pernah peluk dia. Kamu percaya saya kan? Rangga tertawa pahit. Percaya. Saya percaya tapi lihat realitanya. Di pabrik saya dituduh pencuri sekarang. Katanya saya curi desain sendiri. Ini pasti karena saya dekat sama kamu. Keluarga kamu ingin saya hilang dari hidupmu. Mungkin kamu juga mulai berpikir sama seperti mereka. Cantika menangis. Suaranya pecah. Kamu tidak adil, Ga. Saya sudah bilang saya pilih kamu. Malam kemarin itu bukti saya serius. Saya siap tinggalkan semuanya. Kenapa kamu ragu sekarang? Rangga berdiri dengan emosi meluap. Karena saya lelah, Tik. Saya lelah jadi bulan-bulanan. Saya lelah lihat kamu menangis terus karena saya. Mungkin ayahmu benar. Saya hanya akan bikin kamu turun derajat. Lihat saya. Hanya buruh dengan luka di tubuh dan tuduhan palsu di punggung. Cantika ikut berdiri. Tangannya memegang lengan Rangga erat. Jangan bilang gitu.
Kita sudah janji lawan bersama. Kalau kamu mundur sekarang berarti kamu biarkan mereka menang. Saya cinta kamu Ga. Bukan Rama. Bukan siapapun. Pertengkaran itu berlangsung hampir 1 jam. Suara mereka naik turun di warung yang sepi. Rangga menangis untuk pertama kalinya di depan Cantika. Cantika memeluknya di tengah amarah. Akhirnya mereka diam. Rangga memeluk Cantika erat sambil berbisik. Maaf Tik. Saya takut kehilangan kamu. Saya takut gagal. Cantika mengusap air mata Rangga. Kita tidak akan gagal. Besok saya akan cari bukti bahwa foto itu palsu. Kamu juga lawan tuduhan di pabrik. Kita kuat Ga. Mereka berpisah malam itu dengan pelukan yang penuh harapan meski hati masih goyah. Cantika pulang dengan perasaan aneh di perutnya. Ia merasa mual sejak sore tapi mengira itu karena stres. Rangga kembali ke kos dengan langkah berat. Ia tidak tahu bahwa di rumah mewah keluarga Adinata ayahnya sedang tersenyum puas bersama Rama. Fitnah sudah mulai bekerja. Foto editan itu hanya awal. Besok mereka akan naikkan lagi levelnya. Malam semakin larut. Cantika berbaring di kamarnya sambil memegang perut. Rasa mual itu datang lagi. Ia mengira itu karena pertengkaran tadi. Tapi di dalam tubuhnya sesuatu sudah mulai tumbuh. Benih dari malam penuh cinta di kos Rangga kini mulai menunjukkan tanda. Sementara rencana keluarganya dan Rama sudah siap meledak besok pagi. Apakah fitnah ini akan berhasil memisahkan mereka selamanya atau justru membuat cinta Cantika dan Rangga semakin teruji di tengah badai yang semakin ganas? Pagi itu Cantika merasa tubuhnya semakin lemah. Mual yang datang tiba-tiba kini bukan lagi sesekali. Setiap bangun tidur perutnya seperti diputar-putar. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah pelan. Keringat dingin membasahi dahinya. Cantika mengira itu karena stres berat setelah pertengkaran kemarin. Fitnah foto palsu dan tuduhan pencurian di pabrik Rangga masih terasa seperti duri di hatinya. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin dan menatap cermin. Wajahnya pucat. Tapi ia menggeleng kuat. Ini pasti karena kurang tidur dan tekanan keluarga. Tidak mungkin ada yang lain. Di kantor polisi Cantika mencoba tampak biasa. Ia duduk di meja kerjanya sambil memeriksa laporan. Tapi setiap bau kopi dari rekan kerjanya membuat perutnya bergejolak lagi. Ia menahan mual dengan menelan ludah berkali-kali. Rekan seniornya melirik curiga. Kamu sakit Cantika. Wajahmu pucat sekali. Istirahat saja kalau perlu. Cantika tersenyum paksa. Tidak apa-apa Pak. Hanya kurang istirahat. Ia langsung sibuk dengan pekerjaan agar tidak ada yang bertanya lebih jauh. Di sela-sela itu ia sempat chat Rangga. Ga hari ini kamu baik-baik saja kan? Saya mual terus sejak bangun. Mungkin karena kemarin kita bertengkar. Rangga yang sedang di pabrik sepatu membaca pesan itu dengan hati berdegup. Ia sendiri sedang berjuang membersihkan nama baiknya. Pagi tadi ia datang lebih awal dan menunjukkan bukti rekaman CCTV asli yang ia minta dari teman teknisi pabrik. Desain sepatu daur ulang itu memang buatannya sendiri. Ia bahkan punya catatan tanggal dan foto prototipe di ponselnya. Mandor akhirnya mengangguk meski enggan. Baiklah Wijaya, kali ini kamu lolos. Tapi awasi langkahmu. Atasan masih curiga. Rangga menghela napas lega tapi amarahnya masih membara. Ia tahu fitnah ini datang dari keluarga Cantika. Sore itu ia balas chat Cantika. Tik saya juga lelah tapi saya kuat. Kita ketemu malam ini di kos saya ya. Saya ingin peluk kamu. Jangan biarkan fitnah ini pisahkan kita. Malam harinya Cantika nekat datang lagi ke kos Rangga. Ia memarkir mobil di ujung gang dan berjalan cepat. Begitu pintu terbuka Rangga langsung memeluknya erat. Cantika tidak bisa menahan lagi. Ia menangis di dada Rangga sambil mengeluarkan alat tes dari tasnya. Gak lihat ini? 2 garis. Saya hamil. Kita akan punya anak. Rangga membeku. Matanya membelalak menatap 2 garis merah itu. Tangan kasarnya yang penuh luka kerja gemetar saat memegang alat tes. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ti ini nyata. Kita akan jadi orang tua. Saya senang sekali tapi saya takut. Keluarga kamu, pekerjaan saya. Bagaimana kita hidup? Cantika memeluk Rangga lebih erat. Tubuh mereka bergetar bersama. Saya juga takut Ga. Tapi ini anak kita. Buah dari cinta kita. Saya tidak akan gugurkan. Saya siap hadapi semuanya. Kita nikah sederhana. Kita mulai hidup baru. Kamu lanjutkan usaha sepatu kamu. Saya akan tetap kerja sebagai polwan sampai bisa cuti. Mereka duduk di tepi kasur sambil saling berpegangan tangan. Rangga mencium kening Cantika berulang kali. Air mata mereka bercampur. Ada bahagia yang besar tapi juga ketakutan yang lebih besar.
Rangga berbisik. Saya akan usaha lebih keras, Tik. Mulai besok saya akan jual prototipe sepatu itu lewat media sosial. Saya tidak mau anak kita lahir dalam kesusahan. Cantika mengangguk sambil tersenyum di antara tangis. Kita kuat ga? Allah pasti beri jalan. Malam itu mereka berpelukan lama. Rangga mengusap perut Cantika dengan lembut seolah anak kecil itu sudah bisa merasakan sentuhannya. Mereka berdoa bersama dalam diam. Cinta mereka kini bukan lagi hanya milik berdua. Ada nyawa kecil yang bergantung pada kekuatan mereka. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Cantika pulang malam itu rumahnya sudah seperti neraka kecil. Ayahnya Budi Adinata berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam. Ibu Siti menangis di sofa. Kakak-kakaknya Adi dan Bimo berdiri mengapit ayah mereka. Rama juga ada di sana dengan senyum dingin. Kamu hamil ya, Tik, kata ayahnya dengan suara menggelegar. Jangan bohong. Ibu kamu lihat kamu muntah-muntah dan curiga. Kami sudah cek. Kamu hamil anak buruh pabrik itu. Cantika terkejut. Ia mundur selangkah. Pak, ini bukan waktunya marah. Ini anak saya. Anak kami. Adi tertawa sinis. Lihat Bu Polwan, kita sudah hamil di luar nikah. Sudah coreng nama keluarga. Polwan hamil sama buruh sepatu. Besok gosip akan menyebar ke seluruh kantor polisi. Bimo menimpali keras. Kamu harus gugurkan itu. Kami tidak mau malu. Rama maju selangkah. Cantika, saya masih mau terima kamu. Tapi anak itu harus hilang dulu. Cantika menangis keras. Tidak. Saya tidak akan gugurkan. Saya cinta Rangga. Saya akan nikah dengannya. Ayahnya memukul meja hingga gelas pecah. Cukup. Mulai malam ini kamu bukan anak bapak lagi. Keluar dari rumah ini. Bawa barangmu dan jangan pernah kembali. Kamu sudah mencoreng nama keluarga polisi ini. Cantika berdiri gemetar. Air matanya jatuh deras. Ia berlari ke kamar mengemasi satu koper kecil dengan tangan gemetar. Ibunya menangis memeluknya di pintu tapi ayahnya menariknya kasar. Pergi sekarang juga. Cantika keluar rumah malam itu dengan hanya satu koper dan ponsel di tangan. Hujan mulai turun tipis-tipis. Ia menelepon Rangga dengan suara pecah. Gak, saya diusir. Saya hamil dan mereka usir saya. Saya ke kos kamu sekarang. Rangga yang mendengar itu langsung panik. Suaranya bergetar. Tik, tunggu, saya jemput. Kita hadapi bersama. Jangan takut. Cantika berdiri di pinggir jalan dengan koper basah oleh hujan. Perutnya terasa sakit karena tangis. Di dalam hatinya ada kebahagiaan karena anak mereka tapi juga ketakutan yang luar biasa. Mereka kini benar-benar sendirian. Uang tabungan Rangga hanya cukup untuk 2 bulan. Pekerjaan Cantika sebagai polwan mungkin terancam. Tapi yang paling berat adalah luka dari keluarga sendiri. Malam itu Rangga menjemput Cantika dengan motor bututnya. Mereka berpelukan di bawah hujan sambil menangis. 2 garis merah kecil itu kini menjadi pusat dari badai terbesar dalam hidup mereka. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan di kos sempit dengan bayi yang akan lahir atau justru akan hancur di bawah tekanan yang baru saja dimulai? Pagi itu Cantika merasa tubuhnya semakin lemah. Mual yang datang tiba-tiba kini bukan lagi sesekali. Setiap bangun tidur perutnya seperti diputar-putar. Bau makanan di meja makan membuatnya langsung lari ke kamar mandi. Ia muntah sampai air matanya keluar. Ibunya Siti mengetuk pintu dengan khawatir. Nak, kamu sakit apa? Sudah 3 hari ini wajahmu pucat sekali. Cantika membasuh mulutnya cepat dan keluar dengan senyum paksa. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin masuk angin. Ia buru-buru mandi dan berangkat ke kantor polisi. Sepanjang jalan di mobil ia memegang perutnya. Pikirannya mulai gelisah. Sudah 2 minggu gejala ini muncul. Ia ingat malam-malam di kos Rangga. Malam yang penuh cinta dan air mata. Malam yang kini mulai membuatnya takut. Siang itu Cantika nekat keluar kantor saat istirahat. Ia memakai kacamata hitam dan masker lalu pergi ke apotek kecil yang jauh dari kantor polisi. Tangan gemetar saat ia membeli alat tes kehamilan. Petugas apotek hanya tersenyum ramah, tapi Cantika merasa seluruh dunia sedang menatapnya. Ia menyembunyikan kotak kecil itu di dalam tas dan kembali ke mobil. Jantungnya berdegup kencang sepanjang perjalanan. Sore harinya ia tidak tahan lagi. Di kamar mandi kantor polisi yang sepi, Cantika membuka kemasan itu dengan tangan dingin. Ia mengikuti petunjuk dengan napas tertahan. 2 menit terasa seperti 2 jam. Saat ia melihat hasilnya dunia seolah berhenti berputar. 2 garis merah. Jelas dan tegas. Cantika terduduk di lantai dingin. Air matanya jatuh deras tanpa suara. Ia hamil. Anak Rangga tumbuh di dalam perutnya.
Cantika menangis pelan sambil memegang perutnya. Allah, bagaimana ini? Kami belum siap. Keluarga saya akan marah besar. Tapi di antara ketakutan ada juga kebahagiaan kecil yang hangat. Ini buah cinta mereka. Ini bukti bahwa hubungan mereka nyata. Ia menyeka air mata dan langsung chat Rangga. Gak, saya harus ketemu kamu sekarang juga. Ada hal penting. Saya di kos kamu dalam 1 jam. Rangga yang sedang membersihkan prototipe sepatu daur ulang di kosnya langsung panik membaca pesan itu. Ia membalas cepat. Ti, ada apa? Kamu baik-baik saja kan? Saya tunggu. 1 jam kemudian Cantika tiba di kos kecil itu dengan wajah pucat. Rangga membuka pintu dan langsung memeluknya. Cantika tidak bisa menahan lagi. Ia menangis di dada Rangga sambil mengeluarkan alat tes dari tasnya. Gak, lihat ini. 2 garis. Saya hamil. Kita akan punya anak. Rangga membeku. Matanya membelalak menatap 2 garis merah itu. Tangan kasarnya yang penuh luka kerja gemetar saat memegang alat tes. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ti, ini nyata. Kita akan jadi orang tua. Saya senang sekali tapi saya takut. Keluarga kamu, pekerjaan saya, bagaimana kita hidup? Cantika memeluk Rangga lebih erat. Tubuh mereka bergetar bersama. Saya juga takut, Ga. Tapi ini anak kita. Buah dari cinta kita. Saya tidak akan gugurkan. Saya siap hadapi semuanya. Kita nikah sederhana. Kita mulai hidup baru. Kamu lanjutkan usaha sepatu kamu. Saya akan tetap kerja sebagai poluan sampai bisa cuti. Mereka duduk di tepi kasur sambil saling berpegangan tangan. Rangga mencium kening Cantika berulang kali. Air mata mereka bercampur. Ada bahagia yang besar tapi juga ketakutan yang lebih besar. Rangga berbisik. Saya akan usaha lebih keras, Tik. Mulai besok saya akan jual prototipe sepatu itu lewat media sosial. Saya tidak mau anak kita lahir dalam kesusahan. Cantika mengangguk sambil tersenyum di antara tangis. Kita kuat, Ga. Allah pasti beri jalan. Malam itu mereka berpelukan lama. Rangga mengusap perut Cantika dengan lembut seolah anak kecil itu sudah bisa merasakan sentuhannya. Mereka berdoa bersama dalam diam. Cinta mereka kini bukan lagi hanya milik berdua. Ada nyawa kecil yang bergantung pada kekuatan mereka. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Cantika pulang malam itu rumahnya sudah seperti neraka kecil. Ayahnya Budi Adinata berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam. Ibu Siti menangis di sofa. Kakak-kakaknya Adi dan Bimo berdiri mengapit ayah mereka. Rama juga ada di sana dengan senyum dingin. Kamu hamil ya, Ti, kata ayahnya dengan suara menggelegar. Jangan bohong. Ibu, kamu lihat kamu muntah-muntah dan curiga. Kami sudah cek. Kamu hamil anak buruh pabrik itu. Cantika terkejut. Ia mundur selangkah. Pak, ini bukan waktunya marah. Ini anak saya, anak kami. Adi tertawa sinis. Lihat Bu Poluan, kita sudah hamil di luar nikah. Sudah coreng nama keluarga. Poluan hamil sama buruh sepatu. Besok gosip akan menyebar ke seluruh kantor polisi. Bimo menimpali keras. Kamu harus gugurkan itu. Kami tidak mau malu. Rama maju selangkah. Cantika, saya masih mau terima kamu. Tapi anak itu harus hilang dulu. Cantika menangis keras. Tidak. Saya tidak akan gugurkan. Saya cinta Rangga. Saya akan nikah dengannya. Ayahnya memukul meja hingga gelas pecah. Cukup. Mulai malam ini kamu bukan anak bapak lagi. Keluar dari rumah ini. Bawa barangmu dan jangan pernah kembali. Kamu sudah mencoreng nama keluarga polisi ini. Cantika berdiri gemetar. Air matanya jatuh deras. Ia berlari ke kamar mengemasi 1 koper kecil dengan tangan gemetar. Ibunya menangis memeluknya di pintu tapi ayahnya menariknya kasar. Pergi sekarang juga. Cantika keluar rumah malam itu dengan hanya 1 koper dan ponsel di tangan. Hujan mulai turun tipis-tipis. Ia menelepon Rangga dengan suara pecah. Ga, saya diusir. Saya hamil dan mereka usir saya. Saya ke kos kamu sekarang. Rangga yang mendengar itu langsung panik. Suaranya bergetar. Tik, tunggu, saya jemput. Kita hadapi bersama. Jangan takut. Cantika berdiri di pinggir jalan dengan koper basah oleh hujan. Perutnya terasa sakit karena tangis. Di dalam hatinya ada kebahagiaan karena anak mereka tapi juga ketakutan yang luar biasa. Mereka kini benar-benar sendirian. Uang tabungan Rangga hanya cukup untuk 2 bulan. Pekerjaan Cantika sebagai poluan mungkin terancam. Tapi yang paling berat adalah luka dari keluarga sendiri. Malam itu Rangga menjemput Cantika dengan motor bututnya. Mereka berpelukan di bawah hujan sambil menangis.
Dua garis merah kecil itu kini menjadi pusat dari badai terbesar dalam hidup mereka. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan di kos sempit dengan bayi yang akan lahir atau justru akan hancur di bawah tekanan yang baru saja dimulai? Malam itu hujan Surabaya turun deras seolah langit ikut menangis bersama Cantika. Ia berdiri di depan kos kecil Rangga dengan satu koper basah kuyup di tangan kanannya. Tubuhnya menggigil. Air mata bercampur air hujan membasahi wajah cantiknya yang kini pucat pasi. Rangga sudah menunggu di ambang pintu dengan payung robek. Begitu melihat Cantika, Rangga langsung berlari keluar tanpa memakai alas kaki. Ia memeluk Cantika erat seolah takut wanita itu akan hilang di telan malam. "Ti, kenapa kamu basah kuyup begini?" kata Rangga dengan suara parau. Tubuhnya ikut gemetar saat merasakan Cantika menangis terseduh di dadanya. Cantika tidak bisa menjawab langsung. Ia hanya memeluk Rangga lebih erat sambil menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. Rangga menarik koper itu masuk lalu membawa Cantika ke dalam kos sempit yang hanya diterangi lampu neon kecil. Pintu ditutup rapat. Hujan di luar semakin menggelegar. Di dalam kos yang pengap itu, Cantika akhirnya duduk di tepi kasur tipis. Rangga berlutut di depannya sambil memegang kedua tangan Cantika yang dingin. Cerita keluar dari mulut Cantika dengan suara pecah. "Pak, usir saya ga? Mereka tahu saya hamil. Ibu lihat saya muntah-muntah. Mereka bilang saya sudah coreng nama keluarga polisi. Kakak-kakak saya bilang saya harus gugurkan anak ini. Rama bahkan tawarkan diri untuk terima saya asal anak ini hilang. Saya tolak semua. Saya bilang saya pilih kamu. Lalu Pak teriak dan suruh saya keluar malam itu juga. Hanya koper ini yang boleh saya bawa." Rangga mendengar setiap kata dengan dada sesak. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia memeluk Cantika lagi sambil mengusap punggung istrinya yang gemetar. "Maaf Tik. Maaf karena saya. Ini semua karena saya. Kalau tidak ada saya kamu pasti masih di rumah mewah itu." Rangga menangis untuk pertama kalinya di depan Cantika dengan suara tertahan. Tubuh pria yang biasa kuat itu kini rapuh sekali. Cantika mengangkat wajah Rangga dan menyeka air matanya dengan jempol. "Jangan bilang gitu ga. Ini anak kita. Buah cinta kita. Saya tidak menyesal. Saya hanya takut. Takut kita tidak sanggup." Mereka diam lama. Hanya suara hujan dan isak tangis yang memenuhi kos kecil itu. Rangga akhirnya mengambil napas dalam-dalam. Ia menatap Cantika dengan mata merah tapi penuh tekad. "Tik, besok pagi kita nikah. Di kawah saja. Sederhana. Tidak perlu pesta. Tidak perlu undangan. Hanya kita berdua dan dua saksi. Saya tidak mau anak kita lahir tanpa status. Saya akan jaga kamu. Saya akan jaga anak kita. Meski sekarang saya hanya buruh pabrik." Cantika tersenyum di antara air mata. Ia mengangguk pelan. "Ya ga, besok kita nikah. Saya siap. Allah pasti beri jalan." Malam itu mereka tidur berpelukan di kasur sempit. Rangga memeluk Cantika dari belakang sambil tangannya mengusap perut Cantika yang masih datar. Cantika merasakan hangatnya pelukan itu meski perutnya mual lagi. Mereka berdoa dalam hati. Besok pagi yang cerah mereka berangkat ke kantor urusan agama dengan motor butut Rangga. Cantika memakai baju sederhana yang ia bawa di koper. Rangga memakai kemeja putih bersih meski sudah agak usang. Di kawah prosesi berjalan cepat. Dua saksi adalah teman buruh Rangga dan pegawai kawah sendiri. Tidak ada keluarga, tidak ada foto mewah. Hanya tanda tangan di buku nikah dan doa singkat. Setelah sah Rangga mencium kening Cantika dengan lembut di depan pintu kawah. Cantika menangis bahagia. Untuk sesaat dunia terasa indah. Mereka kembali ke kos dengan senyum kecil di wajah. Rangga membeli makan siang sederhana di warung pinggir jalan. Mereka makan berdua di kasur sambil bercerita rencana masa depan. Rangga bilang ia akan kerja 2 shift di pabrik. Cantika bilang ia akan minta dispensasi tugas karena hamil. Mereka hitung uang tabungan. Hanya cukup untuk 2 bulan sewa kos dan makan sehari-hari. Tapi cinta mereka membuat semuanya terasa mungkin. Siang itu realita mulai menyentuh. Kos yang sempit terasa semakin sempit dengan kehadiran Cantika. Rangga membersihkan sudut kecil untuk barang-barang Cantika. Cantika membantu meski tubuhnya lemah. Mual datang lagi saat sore. Rangga panik dan membelikan jahe untuk teh hangat. Ia memijit kaki Cantika yang bengkak sedikit. Malam harinya mereka berpelukan lagi. Rangga berbisik. "Besok saya mulai jual prototipe sepatu daur ulang lewat media sosial Tik. Saya punya ide sol yang lebih ringan dan nyaman untuk pekerja pabrik seperti saya. Kalau laku kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik." Cantika tersenyum sambil mengusap perutnya. "Kita kuat ga?
Anak kita pasti lahir di keluarga yang penuh cinta. Tapi tengah malam telepon Rangga berdering. Mandor pabrik menelepon dengan suara dingin. Wijaya, besok kamu tidak usah masuk lagi. Ada laporan baru. Kamu dipecat karena tuduhan pencurian desain. Bukti sudah dikirim ke kantor polisi. Jangan harap balik lagi. Rangga menutup telepon dengan tangan dingin. Ia menatap Cantika yang tertidur lelap di sebelahnya. Air matanya jatuh lagi. Uang mereka kini hanya cukup untuk 1 bulan. Cantika hamil 2 bulan. Ia sendiri baru saja dipecat. Rangga memeluk lututnya di tepi kasur sambil menatap langit-langit yang retak. Besok pagi ia harus bilang ke Cantika. Besok pagi mereka harus hadapi kenyataan yang lebih pahit. Di luar kos hujan masih turun pelan. Cantika bergeser dalam tidurnya dan memegang perutnya. Rangga mengusap air matanya sendiri. Mereka baru menikah 1 hari tapi badai sudah datang lebih ganas. Apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi pemecatan Rangga dan uang yang hampir habis, atau justru akan hancur di awal perjuangan yang baru saja dimulai? Malam itu hujan Surabaya turun deras seolah langit ikut menangis bersama Cantika. Ia berdiri di depan kos kecil Rangga dengan 1 koper basah kuyup di tangan kanannya. Tubuhnya menggigil. Air mata bercampur air hujan membasahi wajah cantiknya yang kini pucat pasi. Rangga sudah menunggu di ambang pintu dengan payung robek. Begitu melihat Cantika, Rangga langsung berlari keluar tanpa memakai alas kaki. Ia memeluk Cantika erat seolah takut wanita itu akan hilang di telan malam. Kenapa kamu basah kuyup begini?" kata Rangga dengan suara parau. Tubuhnya ikut gemetar saat merasakan Cantika menangis terseduh di dadanya. Cantika tidak bisa menjawab langsung. Ia hanya memeluk Rangga lebih erat sambil menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. Rangga menarik koper itu masuk lalu membawa Cantika ke dalam kos sempit yang hanya diterangi lampu neon kecil. Pintu ditutup rapat. Hujan di luar semakin menggelegar. Di dalam kos yang pengap itu, Cantika akhirnya duduk di tepi kasur tipis. Rangga berlutut di depannya sambil memegang kedua tangan Cantika yang dingin. Cerita keluar dari mulut Cantika dengan suara pecah. "Pak, usir saya ga? Mereka tahu saya hamil. Ibu lihat saya muntah-muntah. Mereka bilang saya sudah coreng nama keluarga polisi. Kakak-kakak saya bilang saya harus gugurkan anak ini. Rama bahkan tawarkan diri untuk terima saya asal anak ini hilang. Saya tolak semua. Saya bilang saya pilih kamu. Lalu Pak teriak dan suruh saya keluar malam itu juga. Hanya koper ini yang boleh saya bawa." Rangga mendengar setiap kata dengan dada sesak. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia memeluk Cantika lagi sambil mengusap punggung istrinya yang gemetar. "Maaf Tik. Maaf karena saya. Ini semua karena saya. Kalau tidak ada saya kamu pasti masih di rumah mewah itu." Rangga menangis untuk pertama kalinya di depan Cantika dengan suara tertahan. Tubuh pria yang biasa kuat itu kini rapuh sekali. Cantika mengangkat wajah Rangga dan menyeka air matanya dengan jempol. "Jangan bilang gitu ga. Ini anak kita. Buah cinta kita. Saya tidak menyesal. Saya hanya takut. Takut kita tidak sanggup." Mereka diam lama. Hanya suara hujan dan isak tangis yang memenuhi kos kecil itu. Rangga akhirnya mengambil napas dalam-dalam. Ia menatap Cantika dengan mata merah tapi penuh tekad. "Tik, besok pagi kita nikah. Di kawah saja. Sederhana. Tidak perlu pesta. Tidak perlu undangan. Hanya kita berdua dan 2 saksi. Saya tidak mau anak kita lahir tanpa status. Saya akan jaga kamu. Saya akan jaga anak kita. Meski sekarang saya hanya buruh pabrik." Cantika tersenyum di antara air mata. Ia mengangguk pelan. "Ya ga, besok kita nikah. Saya siap. Allah pasti beri jalan." Malam itu mereka tidur berpelukan di kasur sempit. Rangga memeluk Cantika dari belakang sambil tangannya mengusap perut Cantika yang masih datar. Cantika merasakan hangatnya pelukan itu meski perutnya mual lagi. Mereka berdoa dalam hati. Besok pagi yang cerah mereka berangkat ke kantor urusan agama dengan motor butut Rangga. Cantika memakai baju sederhana yang ia bawa di koper. Rangga memakai kemeja putih bersih meski sudah agak usang. Di kawah prosesi berjalan cepat. 2 saksi adalah teman buruh Rangga dan pegawai kawah sendiri. Tidak ada keluarga. Tidak ada foto mewah. Hanya tanda tangan di buku nikah dan doa singkat. Setelah sah Rangga mencium kening Cantika dengan lembut di depan pintu kawah. Cantika menangis bahagia. Untuk sesaat dunia terasa indah. Mereka kembali ke kos dengan senyum kecil di wajah. Rangga membeli makan siang sederhana di warung pinggir jalan. Mereka makan berdua di kasur sambil bercerita rencana masa depan. Rangga bilang ia akan kerja 2 shift di pabrik.
Cantika bilang ia akan minta dispensasi tugas karena hamil. Mereka hitung uang tabungan. Hanya cukup untuk 2 bulan sewa kos dan makan sehari-hari. Tapi cinta mereka membuat semuanya terasa mungkin. Siang itu realita mulai menyentuh. Kos yang sempit terasa semakin sempit dengan kehadiran Cantika. Rangga membersihkan sudut kecil untuk barang-barang Cantika. Cantika membantu meski tubuhnya lemah. Mual datang lagi saat sore. Rangga panik dan membelikan jahe untuk teh hangat. Ia memijit kaki Cantika yang bengkak sedikit. Malam harinya mereka berpelukan lagi. Rangga berbisik, "Besok saya mulai jual prototipe sepatu daur ulang lewat media sosial TikTok. Saya punya ide sol yang lebih ringan dan nyaman untuk pekerja pabrik seperti saya. Kalau laku kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik." Cantika tersenyum sambil mengusap perutnya. "Kita kuat ga? Anak kita pasti lahir di keluarga yang penuh cinta." Tapi tengah malam telepon Rangga berdering. Mandor pabrik menelepon dengan suara dingin. "Wijaya, besok kamu tidak usah masuk lagi. Ada laporan baru. Kamu dipecat karena tuduhan pencurian desain. Bukti sudah dikirim ke kantor polisi. Jangan harap balik lagi." Rangga menutup telepon dengan tangan dingin. Ia menatap Cantika yang tertidur lelap di sebelahnya. Air matanya jatuh lagi. Uang mereka kini hanya cukup untuk 1 bulan. Cantika hamil 2 bulan. Ia sendiri baru saja dipecat. Rangga memeluk lututnya di tepi kasur sambil menatap langit-langit yang retak. Besok pagi ia harus bilang ke Cantika. Besok pagi mereka harus hadapi kenyataan yang lebih pahit. Di luar kos hujan masih turun pelan. Cantika bergeser dalam tidurnya dan memegang perutnya. Rangga mengusap air matanya sendiri. Mereka baru menikah 1 hari tapi badai sudah datang lebih ganas. Apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi pemecatan Rangga dan uang yang hampir habis, atau justru akan hancur di awal perjuangan yang baru saja dimulai? Malam itu hujan Surabaya turun deras seolah langit ikut menangis bersama Cantika. Ia berdiri di depan kos kecil Rangga dengan 1 koper basah kuyup di tangan kanannya. Tubuhnya menggigil. Air mata bercampur air hujan membasahi wajah cantiknya yang kini pucat pasi. Rangga sudah menunggu di ambang pintu dengan payung robek. Begitu melihat Cantika, Rangga langsung berlari keluar tanpa memakai alas kaki. Ia memeluk Cantika erat seolah takut wanita itu akan hilang di telan malam. Kenapa kamu basah kuyup begini?" kata Rangga dengan suara parau. Tubuhnya ikut gemetar saat merasakan Cantika menangis terseduh di dadanya. Cantika tidak bisa menjawab langsung. Ia hanya memeluk Rangga lebih erat sambil menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. Rangga menarik koper itu masuk lalu membawa Cantika ke dalam kos sempit yang hanya diterangi lampu neon kecil. Pintu ditutup rapat. Hujan di luar semakin menggelegar. Di dalam kos yang pengap itu Cantika akhirnya duduk di tepi kasur tipis. Rangga berlutut di depannya sambil memegang kedua tangan Cantika yang dingin. Cerita keluar dari mulut Cantika dengan suara pecah. "Pak, usir saya ga? Mereka tahu saya hamil. Ibu lihat saya muntah-muntah. Mereka bilang saya sudah coreng nama keluarga polisi. Kakak-kakak saya bilang saya harus gugurkan anak ini. Rama bahkan tawarkan diri untuk terima saya asal anak ini hilang. Saya tolak semua. Saya bilang saya pilih kamu. Lalu Pak teriak dan suruh saya keluar malam itu juga. Hanya koper ini yang boleh saya bawa." Rangga mendengar setiap kata dengan dada sesak. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia memeluk Cantika lagi sambil mengusap punggung istrinya yang gemetar. "Maaf Tik. Maaf karena saya. Ini semua karena saya. Kalau tidak ada saya kamu pasti masih di rumah mewah itu." Rangga menangis untuk pertama kalinya di depan Cantika dengan suara tertahan. Tubuh pria yang biasa kuat itu kini rapuh sekali. Cantika mengangkat wajah Rangga dan menyeka air matanya dengan jempol. "Jangan bilang gitu ga. Ini anak kita. Buah cinta kita. Saya tidak menyesal. Saya hanya takut. Takut kita tidak sanggup." Mereka diam lama. Hanya suara hujan dan isak tangis yang memenuhi kos kecil itu. Rangga akhirnya mengambil napas dalam-dalam. Ia menatap Cantika dengan mata merah tapi penuh tekad. "Tik, besok pagi kita nikah. Di kawah saja. Sederhana. Tidak perlu pesta. Tidak perlu undangan. Hanya kita berdua dan 2 saksi. Saya tidak mau anak kita lahir tanpa status. Saya akan jaga kamu. Saya akan jaga anak kita. Meski sekarang saya hanya buruh pabrik." Cantika tersenyum di antara air mata. Ia mengangguk pelan. "Ya ga, besok kita nikah. Saya siap. Allah pasti beri jalan." Malam itu mereka tidur berpelukan di kasur sempit. Rangga memeluk Cantika dari belakang sambil tangannya mengusap perut Cantika yang masih datar.
Cantika merasakan hangatnya pelukan itu meski perutnya mual lagi. Mereka berdoa dalam hati. Besok pagi yang cerah mereka berangkat ke kantor urusan agama dengan motor butut Rangga. Cantika memakai baju sederhana yang ia bawa di koper. Rangga memakai kemeja putih bersih meski sudah agak usang. Di kawah prosesi berjalan cepat. Dua saksi adalah teman buruh Rangga dan pegawai kawah sendiri. Tidak ada keluarga. Tidak ada foto mewah. Hanya tanda tangan di buku nikah dan doa singkat. Setelah sah Rangga mencium kening Cantika dengan lembut di depan pintu kawah. Cantika menangis bahagia. Untuk sesaat dunia terasa indah. Mereka kembali ke kos dengan senyum kecil di wajah. Rangga membeli makan siang sederhana di warung pinggir jalan. Mereka makan berdua di kasur sambil bercerita rencana masa depan. Rangga bilang ia akan kerja 2 shift di pabrik. Cantika bilang ia akan minta dispensasi tugas karena hamil. Mereka hitung uang tabungan. Hanya cukup untuk 2 bulan sewa kos dan makan sehari-hari. Tapi cinta mereka membuat semuanya terasa mungkin. Siang itu realita mulai menyentuh. Kos yang sempit terasa semakin sempit dengan kehadiran Cantika. Rangga membersihkan sudut kecil untuk barang-barang Cantika. Cantika membantu meski tubuhnya lemah. Mual datang lagi saat sore. Rangga panik dan membelikan jahe untuk teh hangat. Ia memijit kaki Cantika yang bengkak sedikit. Malam harinya mereka berpelukan lagi. Rangga berbisik. Besok saya mulai jual prototipe sepatu daur ulang lewat media sosial TikTok. Saya punya ide sol yang lebih ringan dan nyaman untuk pekerja pabrik seperti saya. Kalau laku kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Cantika tersenyum sambil mengusap perutnya. Kita kuat ga? Anak kita pasti lahir di keluarga yang penuh cinta. Tapi tengah malam telepon Rangga berdering. Mandor pabrik menelepon dengan suara dingin. Wijaya, besok kamu tidak usah masuk lagi. Ada laporan baru. Kamu dipecat karena tuduhan pencurian desain. Bukti sudah dikirim ke kantor polisi. Jangan harap balik lagi. Rangga menutup telepon dengan tangan dingin. Ia menatap Cantika yang tertidur lelap di sebelahnya. Air matanya jatuh lagi. Uang mereka kini hanya cukup untuk 1 bulan. Cantika hamil 2 bulan. Ia sendiri baru saja dipecat. Rangga memeluk lututnya di tepi kasur sambil menatap langit-langit yang retak. Besok pagi ia harus bilang ke Cantika. Besok pagi mereka harus hadapi kenyataan yang lebih pahit. Di luar kos hujan masih turun pelan. Cantika bergeser dalam tidurnya dan memegang perutnya. Rangga mengusap air matanya sendiri. Mereka baru menikah 1 hari tapi badai sudah datang lebih ganas. Apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi pemecatan Rangga dan uang yang hampir habis, atau justru akan hancur di awal perjuangan yang baru saja dimulai? Pagi itu sinar matahari menyusup lemah melalui celah jendela kos yang kecil. Cantika terbangun dengan tangan masih memegang perutnya. Mual pagi datang lagi tapi ia tahan. Ia menoleh ke samping dan melihat Rangga sudah duduk di tepi kasur dengan wajah lelah. Mata Rangga merah dan bengkak. Cantika langsung bangun dan memegang lengan suaminya. Gak ada apa? Kamu tidak tidur semalaman. Rangga menunduk. Tangannya yang kasar memegang tangan Cantika erat. Suaranya parau saat akhirnya bicara. Tik, semalam mandor telepon. Saya dipecat. Tuduhan pencurian desain itu mereka pakai lagi. Katanya bukti sudah dikirim ke kantor polisi. Besok surat resmi akan datang. Uang kita sekarang hanya cukup untuk sewa kos 1 bulan dan makan sehari-hari. Cantika terdiam. Air matanya langsung menggenang tapi ia cepat menyeka. Ia menarik Rangga ke dalam pelukannya. Tubuh mereka bergetar bersama. Allah, gak kita baru nikah 1 hari. Tapi kita tidak boleh menyerah. Saya masih kerja sebagai polwan. Saya akan minta dispensasi karena hamil. Kamu lanjutkan usaha sepatu daur ulang itu. Kita mulai dari nol. Anak kita butuh kita kuat. Rangga mengangguk pelan. Air matanya jatuh di bahu Cantika. Saya janji, Tik. Saya akan kerja 2 kali lipat. Pagi ini saya mulai buat sepatu di kos ini. Bahan sisa yang saya bawa dari pabrik masih ada sedikit. Saya jual lewat media sosial. Kalau laku kita bisa beli bahan lebih banyak. Hari itu mereka langsung bergerak. Rangga membersihkan sudut kos yang sempit dan menjadikannya tempat kerja kecil. Ia memotong kulit sisa dengan pisau tajam yang dibelinya di pasar. Cantika membantu meski tubuhnya lemah. Ia duduk di kasur sambil memegang ponsel dan membuat akun media sosial baru bernama Rangga Footwear. Foto pertama yang diunggah adalah sepatu prototipe buatan Rangga dengan caption sederhana. Sepatu nyaman untuk pekerja pabrik dan polisi. Dibuat dari bahan daur ulang. Harga terjangkau. Pesan sekarang. Pesanan pertama datang sore itu.
Hanya 2 pasang dari teman buruh Rangga yang kasihan. Uangnya langsung dipakai untuk beli makanan dan jahe untuk Cantika yang mual. Malam harinya Rangga bekerja sampai larut. Tangan kasarnya memasang sol dengan hati-hati agar tidak berisik dan mengganggu Cantika yang tidur. Cantika bangun tengah malam dan melihat suaminya masih bekerja. Ia memijat pundak Rangga pelan. "Kamu istirahat ga? Besok pagi lanjut lagi." Hari-hari berikutnya berlalu seperti itu. Cantika tetap bertugas di kantor polisi dengan seragam yang mulai ketat di perutnya. Rekan kerjanya mulai bertanya tapi Cantika hanya tersenyum. "Saya baik-baik saja. Dispensasi cuti hamil sudah diajukan." Di rumah kos Rangga semakin rajin. Ia rekrut 2 teman buruh yang juga dipecat karena mendukungnya. Mereka kerja di garasi kecil sewaan di belakang kos dengan biaya murah. Produksi bertambah pelan. Pesanan naik menjadi 10 pasang seminggu. Uang mulai masuk meski masih pas-pasan. Tapi cobaan tidak berhenti. Suatu malam Cantika pulang dengan wajah pucat. Ia duduk di kasur sambil memegang perut. "Gak, tadi di kantor ada panggilan dari ayah saya. Mereka bilang kalau saya tidak pulang dan gugurkan anak ini, karir polisi saya bisa dihentikan. Mereka ancam lapor ke atasan soal pernikahan kita yang diam-diam." Rangga berhenti memotong kulit. Ia berlutut di depan Cantika dan memeluk perut istrinya. Suaranya tegas meski matanya basah. "Kita lawan Tik. Kamu polwan yang baik. Mereka tidak bisa seenaknya. Besok saya ikut kamu ke kantor polisi. Saya akan jelaskan semuanya." Cantika menggeleng. "Tidak Ga. Kamu fokus usaha. Saya yang akan hadapi. Anak kita sudah berusia 3 bulan sekarang. Saya merasakan gerakannya sudah mulai. Kita tidak boleh kalah." Rangga mencium perut Cantika lembut. Ia berbisik ke anak mereka yang belum lahir. "Nak, papa janji, kamu lahir di keluarga yang bahagia. Papa akan buat pabrik sepatu sendiri suatu hari. Meski sekarang hanya dari garasi kecil." Minggu-minggu berikutnya Rangga bekerja tanpa lelah. Ia tidur hanya 3 jam sehari. Tangan kasarnya penuh luka baru karena memotong bahan. Cantika membantu memposting foto dan balas chat pelanggan malam hari. Pesanan mulai naik menjadi 30 pasang seminggu. Uang mereka cukup untuk pindah ke kos yang sedikit lebih besar dengan dapur kecil. Cantika melahirkan anak pertama mereka di rumah sakit sederhana dengan biaya yang ditanggung asuransi polisi. Bayi laki-laki yang sehat dan mungil bernama Arya Wijaya. Malam setelah melahirkan, Rangga memeluk Cantika di kamar rumah sakit. Air matanya jatuh saat melihat Arya tidur di pelukan ibunya. "Tik, terima kasih. Kamu kuat sekali. Saya janji mulai besok saya akan usaha lebih keras. Arya butuh masa depan yang lebih baik." Cantika tersenyum lemah tapi bahagia. "Kita sudah lewati yang terberat Ga. Keluarga saya masih diam. Tapi saya dengar mereka mulai tanya-tanya tentang kita. Mungkin suatu hari mereka akan merapat." Rangga menggeleng pelan. "Saya tidak peduli Tik. Yang penting kita bahagia sekarang." Tapi di luar sana Rama masih mengawasi dari jauh. Ia menelepon ayah Cantika malam itu. "Om, anak kamu sudah melahirkan. Buruh itu sekarang jual sepatu kecil-kecil. Kita bisa hancurkan usahanya sebelum besar." Ayah Cantika diam lama lalu menjawab, "Tunggu dulu Rama. Kita lihat dulu. Kalau dia benar-benar sukses mungkin kita salah besar." Rangga dan Cantika tidak tahu bahwa angin perubahan mulai berhembus pelan. Usaha Rangga Footwear mulai viral di media sosial setelah seorang pekerja pabrik memposting testimoni. Pesanan membanjir. Tapi di saat yang sama uang sewa garasi hampir habis dan Cantika harus kembali tugas polisi minggu depan. Apakah keberhasilan kecil ini akan bertahan atau justru akan dihancurkan oleh tangan tak terlihat dari masa lalu mereka? Malam itu di kos baru yang masih sederhana, Rangga memeluk istri dan anaknya sambil berdoa. Cinta mereka sudah melewati pengusiran dan pemecatan. Tapi badai terbesar mungkin masih menunggu di depan. Waktu berlalu seperti angin yang pelan tapi pasti. 2 tahun telah lewat sejak malam pengusiran yang pahit itu. Kos sempit yang dulu penuh air mata kini sudah diganti dengan rumah kontrakan kecil di pinggir kawasan industri Surabaya. Rangga Wijaya kini bukan lagi buruh pabrik yang dipecat. Ia adalah pemilik usaha kecil Rangga Footwear yang mulai dikenal di kalangan pekerja pabrik dan polisi. Tangan kasarnya yang dulu hanya memasang sol kini memimpin 30 karyawan di gudang sewaan yang lebih besar. Produksi sepatu daur ulangnya naik pesat. Sol ergonomis yang ringan dan tahan lama menjadi andalan. Pesanan datang dari seluruh Jawa Timur bahkan mulai merembet ke beberapa toko online di luar kota. Cantika Adinata kini letnan 1 polwan yang masih aktif bertugas meski dengan dispensasi khusus. Perutnya yang dulu datar kini kembali membesar karena anak kedua mereka.
Arya Wijaya yang kini berusia 2 tahun berlarian kecil di ruang tamu rumah kontrakan sambil memanggil papa dan mama. Setiap pagi Rangga mencium kening Cantika dan Arya sebelum berangkat ke gudang. Malam harinya ia pulang dengan tangan kotor lem dan debu kulit, tapi senyum lebar di wajahnya. Cantika menyambut suaminya dengan pelukan hangat dan makan malam sederhana yang selalu terasa mewah karena penuh cinta. Usaha Rangga Footwear tumbuh bukan karena keberuntungan semata. Rangga bekerja tanpa lelah. Ia belajar manajemen dari buku bekas dan video gratis di ponsel. Ia rekrut teman-teman buruh lama yang dulu dipecat bersamanya. Bersama mereka ia ciptakan desain sepatu yang nyaman untuk pekerja lapangan. Testimoni dari karyawan pabrik menyebar di media sosial. Satu video viral menunjukkan pekerja pabrik yang bilang sepatu Rangga membuat kakinya tidak lelah lagi meski lembur 12 jam. Pesanan membanjir. Dari 100 pasang per bulan menjadi 1000 pasang. Rangga mulai ekspor kecil-kecil ke Malaysia lewat kontainer murah. Uang mulai mengalir. Mereka pindah ke rumah kontrakan yang lebih baik dengan halaman kecil untuk Arya bermain. Tapi di tengah kebahagiaan itu Cantika sering termenung. Ia duduk di teras sambil mengusap perutnya yang membesar. Rangga mendekat dan memeluk istrinya dari belakang. "Ti, ada apa? Kamu diam saja akhir-akhir ini?" Cantika menoleh dengan senyum sedih. "Gak, saya dengar dari teman di kantor polisi. Keluarga saya mulai tanya-tanya tentang kita. Kakak Adi menelepon kemarin. Katanya mereka dengar usaha kamu lagi naik daun. Mereka mau datang kunjungi." Saya bilang tunggu dulu. Saya belum siap. Rangga diam sejenak. Tangannya mengusap perut Cantika lembut. "Biarkan saja, Tik. Dulu mereka hina saya hanya buruh sepatu. Sekarang saya punya gudang sendiri. Tapi luka itu masih ada. Saya maafkan tapi saya tidak akan lupa. Kalau mereka datang kita terima dengan baik. Tapi hati saya tetap untuk kamu dan anak-anak kita." Cantika mengangguk. Ia tahu suaminya benar. 2 tahun lalu pengusiran itu masih terasa seperti luka yang baru sembuh. Tapi Allah memang beri jalan. Rangga yang dulu hanya buruh kini punya karyawan yang memanggilnya bos. Cantika yang dulu diusir kini punya rumah kecil yang penuh tawa Arya. Sementara itu di rumah mewah keluarga Adinata angin perubahan juga mulai berhembus. Ayah Cantika, Budi Adinata, duduk di ruang tamu sambil membaca koran lokal. Berita kecil di halaman bisnis menarik perhatiannya. Rangga Footwear raih penghargaan usaha kecil terbaik di Surabaya. Foto Rangga tersenyum di gudangnya dengan seragam kerja sederhana tapi wajah penuh kebanggaan. Budi Adinata meletakkan koran dengan tangan gemetar. Ia memanggil istrinya Siti. "Lihat ini, Bu. Anak kita dan menantu kita sekarang. Rangga bukan buruh lagi. Dia punya usaha sendiri." Ibu Siti menangis pelan saat membaca berita itu. "Ya Allah, Bapak. Kita salah besar dulu. Cantika diusir hamil besar. Sekarang dia bahagia. Kita yang sombong malah kehilangan cucu pertama selama 2 tahun." Kakak sulung Adi yang datang sore itu ikut melihat koran. Wajahnya pucat. "Pak, kita harus minta maaf. Saya dengar dari teman bisnis Rangga Footwear mulai ekspor. Omsetnya sudah ratusan juta per bulan. Dia bukan orang sembarangan lagi." Bimo yang biasa paling sinis kini diam saja. Ia ingat dulu ia suruh preman pukuli Rangga. Kini Rangga sukses. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Di sisi lain, Kapten Rama Aditya Warman yang dulu gila cinta pada Cantika kini mendengar kabar itu dari teman jenderal. Ia duduk di kantornya dengan wajah masam. Rangga yang dulu ia hina kini punya pabrik kecil sendiri. Rama menelepon ayah Cantika dengan suara dingin. "Om, kalau kalian mau merapat ke mereka lakukan sekarang. Tapi saya masih bisa bantu kalau kalian butuh. Saya tidak mau Cantika bahagia dengan orang itu." Ayah Cantika menghela napas panjang. "Tidak, Rama. Kita sudah salah. Besok kita datang ke rumah mereka. Bawa hadiah untuk cucu. Kita minta maaf." Rangga dan Cantika tidak tahu bahwa keluarga besar itu sedang merencanakan kunjungan. Pagi itu di gudang Rangga Footwear pesanan baru datang dari toko besar di Jakarta. Rangga tersenyum lebar sambil memegang ponsel. Ia telepon Cantika di kantor polisi. "Ti, hari ini kita dapat order besar. Malam nanti kita syukuran kecil di rumah ya. Arya pasti senang." Cantika tertawa bahagia di ujung telepon. Ia mengusap perutnya yang besar. Anak kedua mereka akan lahir 2 bulan lagi. Hidup mereka kini lebih mapan. Tapi di hati Cantika ada pertanyaan besar. Apakah keluarganya yang dulu menghina kini akan datang merangkul atau justru membawa masalah baru? Malam itu Rangga pulang lebih awal. Ia membawa kue kecil dan mainan untuk Arya. Cantika menyambut suaminya dengan pelukan hangat. Mereka duduk di teras sambil melihat Arya bermain.
Rangga mengusap perut Cantika. Terima kasih sudah bertahan 2 tahun ini. Saya janji pabrik kita akan semakin besar. Suatu hari kita punya pabrik sepatu sendiri yang besar. Cantika tersenyum. Ia tahu suaminya mampu. Tapi saat telepon rumah berdering dan nama ayahnya muncul di layar, Cantika merasa jantungnya berdegup kencang. Ia angkat telepon dengan tangan gemetar. "Pak." Suara ayahnya terdengar bergetar. "Besok Bapak dan keluarga datang ke rumah kalian. Kami mau minta maaf. Kami salah besar." Cantika diam lama. Rangga yang mendengar dari samping memegang tangan istrinya erat. Air mata Cantika jatuh pelan. "Baik Pak. Kami tunggu." Malam itu Rangga dan Cantika berpelukan di kamar sambil mendengar napas Arya yang tertidur. Keberhasilan kecil mereka mulai menarik perhatian keluarga yang dulu menghina. Tapi apakah maaf itu tulus atau hanya karena uang dan nama? Besok pagi jawabannya akan datang. Dan di balik semua itu Rangga Footwear sedang menuju puncak yang lebih besar. Penghargaan pengusaha muda terbaik Jawa Timur sudah menanti di ujung jalan. Cinta mereka yang dulu diuji api kini mulai bersinar terang. Tapi luka lama masih menganga. Apakah mereka bisa memaafkan sepenuh hati atau justru menyimpan luka itu selamanya sebagai pelajaran? Pagi itu rumah kontrakan kecil mereka terasa lebih hidup dari biasanya. Rangga Wijaya berdiri di depan cermin sambil merapikan kemeja putih baru yang ia beli kemarin. Arya berlarian kecil di sekitarnya sambil memanggil papa. Cantika duduk di sofa dengan perut yang semakin besar. Tangannya memegang punggung yang mulai pegal. Hari ini keluarga besar Adinata akan datang. Setelah 2 tahun diam dan menghina, mereka tiba-tiba menelepon dan meminta maaf. Cantika merasa campur aduk. Hatinya masih sakit, tapi ada harapan kecil yang tumbuh. Rangga memeluk istrinya dari belakang. Kalau kamu tidak siap kita batalkan saja. Saya tidak mau lihat kamu menangis lagi." Cantika menggeleng pelan. "Tidak Ga, kita hadapi bersama. Mereka harus tahu betapa sakitnya dulu. Tapi kita juga harus tunjukkan bahwa kita sudah bahagia tanpa mereka." Bel pintu berbunyi tepat pukul 10 pagi. Rangga membuka pintu dengan tangan dingin. Ayah Cantika Budi Adinata berdiri di depan bersama Ibu Siti, Kakak Adi, Bimo, dan beberapa kerabat lain. Mereka membawa tas-tas hadiah besar dan buket bunga. Wajah ayah Cantika terlihat tua dan lelah. Matanya tidak berani menatap langsung ke Rangga. "Selamat pagi Rangga. Kami datang untuk minta maaf," kata ayah Cantika dengan suara bergetar. Cantika muncul dari belakang suaminya. Arya mengintip dari balik kaki ibunya. Ruang tamu kecil itu langsung penuh. Mereka duduk berhadapan. Udara terasa tegang. Ayah Cantika mulai bicara dengan suara parau. Rangga, Bapak salah besar. Dulu Bapak hina Rangga hanya karena dia buruh pabrik sepatu. Bapak pikir dia tidak pantas untuk kamu. Bapak suruh orang pukuli dia, pasang CCTV, sebarkan fitnah, bahkan pakai dukun. Bapak usir kamu saat hamil besar. Semua itu karena sombong dan takut nama keluarga jatuh. Sekarang Bapak lihat. Rangga bukan buruh lagi. Dia punya usaha sendiri. Rangga Footwear sudah dikenal. Bapak malu sekali. Ibu Siti menangis pelan sambil memegang tangan Cantika. "Nak, maafin Ibu. Ibu ikut salah. Kami pikir kamu akan menderita. Ternyata kamu bahagia. Arya cucu pertama kami. Kami kangen sekali." Adi dan Bimo menunduk. Kakak sulung Adi bicara dengan suara tertahan. "Adik, maafkan kami. Dulu kami hina Rangga di depan keluarga. Sekarang kami lihat dia lebih sukses dari kami. Kami yang sombong." Rangga diam lama. Tangannya memegang tangan Cantika erat. Ia menatap ayah mertuanya dengan mata jujur. "Om, dulu saya hanya buruh. Tangan saya kasar karena lem sepatu. Tapi saya cinta Cantika apa adanya. Saya terima semua hinaan itu demi dia. Sekarang usaha saya sudah punya 30 karyawan. Besok saya akan terima penghargaan pengusaha muda terbaik Jawa Timur. Tapi luka itu masih ada. Saya maafkan. Tapi saya tidak akan lupa. Karena luka itu yang membuat saya bangkit." Cantika menangis pelan. Air matanya jatuh ke pangkuan Arya yang duduk di sebelahnya. "Pak, Bu, kakak-kakak. Saya maafkan. Tapi jangan harap luka itu hilang begitu saja. Dulu saya diusir malam-malam hujan deras. Saya hamil dan takut. Rangga yang dipecat. Kami hidup dari nol di kos sempit. Tapi Allah beri kami jalan. Sekarang kami bahagia. Jangan pernah ulangi hinaan seperti itu ke orang lain. Orang yang sekarang terlihat biasa saja bisa jadi orang sukses besok." Ayah Cantika berdiri. Lututnya gemetar.
Ia mengambil amplop tebal dari sakunya dan menyerahkannya kepada Rangga. Ini bukan uang untuk beli maaf. Ini modal kecil dari Bapak. Gunakan untuk kembangkan pabrik sepatu kalian. Dan besok di acara penghargaan Bapak akan naik panggung. Bapak akan minta maaf di depan semua orang. Supaya tidak ada yang mengulangi kesalahan Bapak. Malam berikutnya acara penghargaan pengusaha muda terbaik Jawa Timur digelar di ballroom hotel besar di Surabaya. Rangga Footwear naik panggung dengan seragam kerja sederhana. Cantika berdiri di sampingnya sambil menggendong Arya dan perut besarnya. Lampu sorot menyilaukan. Ayah Cantika naik ke panggung dengan langkah pelan. Suaranya bergetar saat ia mengambil mikrofon di depan ratusan tamu. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai pensiunan kompol, tapi sebagai ayah yang pernah salah besar. Dulu saya hina menantu saya Rangga Wijaya karena dia hanya buruh pabrik sepatu. Saya usir anak saya Cantika saat dia hamil karena saya pikir dia mencoreng nama keluarga. Saya suruh orang pukuli Rangga. Saya sebarkan fitnah. Semua karena sombong. Hari ini Rangga bukan buruh lagi. Dia pemilik Rangga Footwear yang sukses. Karyawannya lebih banyak dari perusahaan kakak-kakaknya. Anak saya yang saya usir kini hidup lebih bahagia daripada kami semua. Pelajaran untuk semua orang di sini. Jangan pernah menghina orang yang hari ini terlihat biasa saja. Karena orang yang kamu hina hari ini, besok bisa jadi orang yang memberi kerja kepada anak-anakmu. Ruangan hening sejenak lalu tepuk tangan menggelegar. Ayah Cantika menangis di panggung. Rangga dan Cantika naik ke panggung. Mereka memeluk ayah mertuanya di depan semua orang. Cantika berbisik di telinga ayahnya. Kami maafin Pak. Tapi luka itu tidak akan pernah hilang. Kami maafkan bukan karena Bapak sekarang baik, tapi karena kami sudah terlalu bahagia untuk dendam. Malam itu setelah acara selesai Rangga dan Cantika duduk di teras rumah kontrakan mereka yang kini terasa seperti istana kecil. Arya sudah tidur. Rangga memeluk Cantika dari belakang. Tangannya mengusap perut istrinya yang besar. Di kejauhan lampu gudang Rangga Footwear masih menyala terang. Pabrik kecil itu kini punya 200 karyawan setelah order besar dari Jakarta. Cantika tersenyum sambil memegang tangan suaminya di perutnya. Gatas yang dicuri dulu di mal itu malah membawa aku ke harta yang paling berharga seumur hidup. Rangga mencium rambut istrinya. Kita sudah sampai tik. Dari buruh pabrik sampai punya pabrik sendiri. Dari diusir sampai dimaafkan. Tapi yang terpenting kita tetap bersama. Mereka dia menikmati angin malam Surabaya. Cinta mereka yang dulu diuji api kini bersinar terang. Luka lama masih ada tapi tidak lagi menyakitkan. Hanya menjadi pelajaran yang akan mereka ajarkan kepada Arya dan adiknya yang akan lahir 2 bulan lagi.